Bab 571. Pertemuan tak sengaja. Perintah Ao Xiang mengejutkan semua orang. Apa yang coba dia lakukan? Banyak orang langsung berusaha untuk keluar, tetapi para ahli dari keluarga Ao tanpa ragu mengambil tindakan, melumpuhkan beberapa orang, yang kemudian membuat para tamu di aula ketakutan dan mundur secara massal, meringkuk bersama dan menatap Ao Xiang dengan ketakutan. Bahkan Zhao Da tidak tahu apa yang ingin dilakukan sepupunya. "Xiang, kamu." Tepat saat Zhao Da hendak berbicara dan bertanya, dia terdiam oleh tatapan tegas dari Ao Xiang. Ao Xiang dengan dingin mengamati kerumunan. "Tenang saja, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, sebelum Anda pergi, semua orang harus menyerahkan ponsel mereka. Selain itu, saya punya daftar semua orang yang menghadiri perjamuan hari ini. Jika ada yang berani membocorkan sepatah kata pun tentang kejadian malam ini, saya jamin, saya akan menghancurkan kekuatan yang mendukung Anda." Petik 2. Ingatlah, keluarga Ao bahkan lebih tangguh daripada keluarga Luo. Terlebih lagi, dengan sikap Ao Xiang yang mengancam saat ini, semua orang gemetar ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani membantah. Baru saat itulah Zhao Da mengerti maksud Ao Xiang. Jelas, Ao Xiang bermaksud melindungi wajah keluarga Luo sambil juga berencana menyelesaikan dendam mereka dengan Zhou Yu. Tampaknya dia telah memutuskan untuk merekrut Zhou Yu. Pada saat itu, Luo Zhengxuan, didukung oleh orang lain, mendekati Ao Xiang. Dia berlumuran darah, wajahnya pucat saat dia berkata, "Saudara Xiang, terima kasih." Ao Xiang mengangguk dan menjawab, "Saudara Luo, kamu dan aku sama-sama dari kota Yu, dan keluarga kita saling kenal, tidak perlu formalitas. Zheng Fang, cepat bawa adikmu untuk dirawat." Ekspresi wajah Luo Zheng Fang rumit. Setelah bergumam terima kasih, ia pun bergegas membawa adiknya pergi berobat. Tamu-tamu lainnya, setelah menyerahkan telepon genggam mereka sebagaimana diminta, kemudian diizinkan pergi satu persatu. Tak lama kemudian, aula perjamuan itu kosong, menjadi dingin dan sunyi, hanya Ao Xiang dan beberapa orang lain termasuk Zhao Da yang tersisa. Zhao Da menarik napas dalam-dalam. "Xiang, jadi kau melakukan semua ini untuk merekrut Zhou Yu, bukan?" Tapi Ao Xiang dengan tenang berkata, "Tidak, orang ini tidak layak direkrut." Zhao Da tertegun. Dia pikir Ao Xiang melakukan hal sejauh itu karena dia tidak ingin kehilangan bakat seperti Zhou Yu, tapi tanpa diduga. "Kenapa?" tanya Zhao Da bingung. Ao Xiang tertawa dingin. Meskipun bakat bela dirinya bagus dan kultivasinya luar biasa, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Berani memaksa keluarga Luo ke posisi seperti itu di depan banyak orang. Orang seperti dia, begitu meninggalkan Yancheng, niscaya akan mati. Dan jika dia ingin maju lebih jauh, dia harus meninggalkan Yancheng, entah pergi ke kota Yu atau ke ibu kota. Dimanapun, dia ditakdirkan untuk mati. Setelah mendengarkan, Zhao Da menarik napas tajam. Analisis Ao Xiang sangat masuk akal. Dengan karakter Zhou Yu, begitu dia melangkah keluar dari Yancheng, dia akan bertemu banyak individu dan kekuatan kuat. Saat itu, kelangsungan hidupnya akan sulit. Jadi, aku tidak ingin mengundang masalah karena orang bodoh seperti itu. Ao Xiang akhirnya menyimpulkan. Zhou Yu tidak tahu penilaian Ao Xiang terhadapnya. Setelah dia dan Song Sui meninggalkan Taman Peony, Chen Fei yang mengucapkan selamat tinggal. Zhou Yu menemani Song Sui kembali ke Hotel Forseas. Awalnya, Zhou Yu berencana untuk pergi setelah tiba di hotel. Tetapi Song Sui telah berubah menjadi burung yang ketakutan, bahkan saat berada di hotel, raut wajahnya tidak kunjung tenang. Tangannya mencengkeram erat lengan Zhou Yu, matanya agak linglung. Zhou Yu segera melihat bahwa Song Sui masih cemas tentang pelanggaran terhadap keluarga Luo. Dia menghela napas, bermaksud menemani Song Sui ke atas, dan jika perlu, menggunakan akupuntur agar dia bisa tidur nyenyak. Akan tetapi, tepat saat dia hendak naik ke atas, tiba-tiba, penglihatan tepi penglihatannya menangkap sekilas sosok yang dikenalnya. Bagaimana mungkin itu dia? Wanita itu tak lain adalah Ye Mengyun. Zhou Yu tidak menyangka akan bertemu Ye Mengyun di kota Yu, dan sungguh kebetulan dia muncul di Hotel Forseas. Saat itu, Ye Mengyun tampaknya merasakan sesuatu. Dia berbalik, dan ekspresinya langsung menunjukkan keterkejutan. "Itu kamu." Namun saat berikutnya, alisnya berkerut. Tatapannya tertuju pada Song Sui. Dia melihat Song Sui dan Zhou Yu berdiri sangat berdekatan, tampak sangat akrab. Ye Mengyun ingat dengan benar. Zhou Yu memiliki tunangan, dan beberapa hari yang lalu di Bencao Tang di Yancheng, dia juga melihat bahwa cucu perempuan Li Dian, Li Suang dekat dengan Zhou Yu. Sekarang, dia berada di kota Yu bersama wanita lain. Zhou Yu benar-benar tercela. Dengan pemikiran ini, Ye Mengyun langsung mengejek. "Kamu tampaknya banyak bermain-main. Pria sebenarnya tidak ada gunanya." Zhou Yu terkejut,
lalu langsung merasa sedikit kesal. Ada apa dengan wanita ini? Dia tidak memprovokasinya, jadi mengapa dia berbicara seperti ini? Zhou Yu tidak berniat menuruti keluhannya dan hendak membalas. Namun Song Sue berbicara lebih dulu. Dengan senyum terpaksa di wajah pucatnya, dia berkata, "Halo, saya Song Sue. Zhou Yu tidak seperti yang kamu katakan." Ye Mengyun mengamati Song Sue. Sebagai seorang wanita, dan juga seorang yang cantik, Ye Mengyun adalah seorang kritikus yang keras, namun bahkan dia harus mengakui bahwa Song Sue adalah unik. Dia tidak hanya cantik dan memiliki suara yang merdu, tetapi sikapnya juga sangat lembut. Namun, dalam pandangan Ye Mengyun, Song Sue telah terpesona oleh kata-kata manis Zhou Yu. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli orang macam apa dia. Aku cuma mau ngingetin kamu kalau dia udah punya tunangan, dan ada banyak wanita di sekitarnya selain kamu." Setelah berbicara, Ye Mengyun mendengus dingin, menoleh dan berjalan masuk ke dalam lift. "Hei, sial, apa maksudnya?" Zhou Yu mengangkat alisnya, tiba-tiba sedikit marah. Song Sue menyeringai pada Zhou Yu. "Zhou Yu, apakah yang dikatakannya benar? Selain tunanganmu, siapa lagi yang kamu miliki?" Petik 2. Zhou Yu terdiam. Dia baru saja hendak menjelaskan, tetapi Song Sue tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya menegang saat dia terjatuh ke belakang. Bab 572. Pemuda yang tercengang. Kakak Suir. Wajah Zhou Yu berubah, dan dengan refleks yang cepat, dia segera menangkap Song Sue. Pada saat yang sama, tangannya telah mencengkeram pergelangan tangan Song Sue. Setelah memeriksa, Zhou Yu langsung menghela napas lega. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia benar-benar mengalami masa-masa sulit. Zhou Yu menggendong Song Sue ke kamar penthouse dan kemudian membaringkannya di tempat tidur. Song Sue tiba-tiba pingsan karena stres yang berlebihan, dan barusan, senyum yang dipaksakannya semakin melemahkan tubuhnya yang sudah lemah, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Setelah Zhou Yu menenangkannya, dia mengeluarkan jarum akupunturnya. Setelah ragu sejenak, dia perlahan mengulurkan tangan dan mulai melepaskan pakaiannya. Dalam sekejap, kulitnya yang bulat dan cerah menyebabkan tekanan darahnya melonjak. Di tempat lain, setelah Ye Mengyun tiba di kamar yang telah dia pesan. Entah karena apa, dia melempar tas dan pakaiannya ke tanah karena marah. Dia pun menghempaskan dirinya ke sofa. Lalu, dia mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. "Halo, Xiaoda, aku sudah sampai." Sebuah suara terkejut datang dari ujung telepon yang lain. "Meng, bukankah kamu akan datang besok? Bagaimana kamu bisa sampai secepat ini?" "Semuanya di Yancheng berjalan lebih lancar dari yang saya perkirakan, jadi saya punya waktu dan memutuskan untuk datang lebih awal." "Bagus sekali, saya baru saja mengalami beberapa masalah yang sangat menyedihkan di sini dan bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan untuk bersenang-senang. Aku tidak menyangka kamu akan datang." Petik 2. "Kamu ada di mana? Aku akan datang kepadamu." Petik 2. "Di Hotel Forseas, saya sudah check-in ke kamar dan beristirahat." "Baiklah, tunggu aku akan segera ke sana." Setengah jam setelah menutup telepon, bel pintu Ye Mengyun berdering. Begitu Ye Mengyun membuka pintu, seorang gadis berok mini hitam bergegas masuk. Dia melemparkan dirinya ke Ye Mengyun. "Meng, aku sangat merindukanmu." Jika Zhou Yu ada di sana, dia pasti akan terkejut, gadis itu tidak lain adalah Xiaoda. Keduanya berpegangan tangan dan berkeliling di sofa sebentar sebelum Ye Mengyun bertanya. "Xiaoda, kamu bilang di telepon kalau kamu mengalami sesuatu yang menyedihkan, apa yang terjadi?" "Ada apa?" Xiaoda menjawab dengan tidak senang. "Itu bukan masalah besar. Saya kebetulan bertemu dengan seorang anak laki-laki, dan saya merasa dia punya potensi, jadi saya ingin merekrutnya, tapi, yang mengejutkan saya, orang ini ternyata orang bodoh. Dia tidak tahu bagaimana dunia bekerja, orang seperti itu pasti akan menimbulkan masalah besar di masa depan. Lupakan saja, anggap saja aku buta, cukup tentang dia. Mari kita bicara tentangmu. Mengapa kamu meninggalkan ibu kota dengan pemberitahuan singkat untuk datang ke Yancheng? Setiap kali aku bertanya padamu lewat telepon, kamu tidak memberitahuku." Ye Mengyun berkata tanpa daya. "Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja ini masalah besar. Tapi sekarang aku bisa memberitahumu. Sebenarnya kali ini saya datang ke Yancheng bersama kakek saya untuk berobat. Penyakit kakek saya sangat serius, dan tidak ada yang bisa dilakukan di ibu kota, jadi kami tidak bisa menunda lebih lama lagi." Petik 2. Wajah Xiaoda menunjukkan ekspresi terkejut. "Penyakit tetua keluarga Anda serius, ini berita besar. Tapi kenapa kamu datang ke tempat kecil seperti Yancheng untuk berobat?" Ye Mengyun mengangkat bahu.
Tidak ada jalan lain, siapa yang tahu ada ahli di Yancheng. Pakar, apakah Penatua Ye semakin membaik? Ya, kata Ye Mengyun sambil mengangguk. Zhao Da berseru kaget. Ibu kota tidak bisa berbuat apa-apa, namun seseorang di Yancheng berhasil menyembuhkan tetua Ye, dia pasti seorang ahli. Siapa itu? Ye Mengyun mengeluh. Orang itu memang punya keterampilan, tapi dia terlalu bodoh, dia menyinggung siapa saja, itu menyebalkan. Dengan nada seperti itu, apakah pakar ini masih muda? Siapakah sebenarnya dia? Jangan membuatku penasaran lagi. Zhao Da selalu tertarik pada orang-orang berbakat, dan sekarang, dia dengan bersemangat menarik Ye Mengyun untuk mendapatkan jawaban. Ye Mengyun tidak menyembunyikan apapun. Namanya Zhou Yu, tapi aku sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Zhou Yu. Zhao Da tertegun. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Ye Mengyun juga terkejut. Apa, kamu kenal dia? Zhao Da berkata dengan tatapan aneh. Orang bodoh yang baru saja kubicarakan juga bernama Zhou Yu. Ye Mengyun segera teringat pertemuan dengan Zhou Yu di lobi. Kemungkinan besar, Zhao Da dan dia berbicara tentang orang yang sama. Orang ini baru saja menyinggung keluarga Yan di ibu kota dan sekarang berlari ke kota Yu untuk menyinggung keluarga Luo dari Haizu. Apakah dia sudah gila? Xiao Da, cepat katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika kedua wanita itu sedang mendiskusikan Zhou Yu dengan penuh perhatian melakukan akupuntur. Keruntuhan Song Sue secara tiba-tiba sebagian disebabkan oleh tekanan mental yang berlebihan dan sebagian lagi karena tekanan dari pengelolaan Hotel Four Seas akhir-akhir ini, yang menyebabkan penyakit yang menumpuk. Karena Zhou Yu telah mengambil tindakan, ia tentu bermaksud untuk membasmi sepenuhnya akar penyakit Song Sue. Tak lama kemudian, Zhou Yu menyelesaikan prosedur akupuntur. Dia menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan jarum perak, dan kemudian bersiap membantu Song Sue berpakaian lagi. Dia belum pernah melihat pakaian dalam wanita sebelumnya, jadi memakainya kembali agak canggung. Mungkin dia agak terlalu memaksa, dan pada saat itu, Song Sue perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, mata mereka bertemu. Yang lebih memalukan adalah tangan Zhou Yu masih berada di tempat itu. Suara mendesing. Wajah Song Sue memerah. Zhou Yu juga sangat malu. Adik Sue aku baru saja mentraktirmu dan hendak menaruhmu. Pakaian. Zhou Yu ingin sekali menjelaskan, tetapi Song Sue, yang tiba-tiba muncul dengan keberaniannya, mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Zhou Yu. Bibirnya yang lembut menempel langsung di sudut mulut Zhou Yu. Dalam sekejap, Zhou Yu merasa seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam panci berisi madu. Rasa manis membanjiri indranya. Bab 573. Sejarah menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, tekanan darah Zhou Yu meroket. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak merobek pakaian Song Sue dan kemudian. Namun sisa-sisa akal sehatnya memungkinkan dia untuk bebas. Saudari Sue, saya baru saja selesai memberimu akupuntur, kamu harus istirahat yang cukup, kalau tidak, ki dan darahmu akan terus terganggu, saat itu, situasinya akan semakin serius. Zhou Yu mundur beberapa langkah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan berusaha menenangkan dirinya. Melihat tindakan Zhou Yu, mata Song Sue dipenuhi dengan kebencian dan kehilangan yang diam-diam. Zhou Yu, apakah kamu meremehkanku? Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu bertanggung jawab, aku bersedia. Zhou Yu dengan cepat berkata. Kakak Sue, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuanku, lagi pula, kesehatanmu adalah yang terpenting saat ini, segala hal lain bisa ditunda. Baiklah, aku akan istirahat sekarang. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Petik 2. Setelah berbicara, Zhou Yu melarikan diri dari kamar Song Sue dalam keadaan berantakan. Dia takut jika dia tinggal sedetik lebih lama, dia akan berubah pikiran. Setelah Zhou Yu pergi, Song Sue mencengkeram selimut erat-erat, membungkus tubuhnya dan matanya berkaca-kaca. Apakah aku yang tidak menyenangkan itu? Zhou Yu tidak menyadari apa yang dipikirkan Song Sue. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia akan kembali ke desanya pada akhirnya. Song Sue, Lin Luoluo, bahkan Zhao Feier, Li Suang, gadis-gadis dari kota ini, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di pedesaan. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyakiti mereka. Keesokan harinya, setelah bangun, Zhou Yu tidak memiliki keberanian untuk menyapa Song Sue. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan hotel. Sebelum datang ke kota Yu, dia telah berjanji pada Lin Luoluo untuk mengunjungi Lei Mingshan, dan karena tidak ada agenda apapun hari ini, inilah saat yang tepat untuk pergi. Sebelum pergi, Zhou Yu terlebih dahulu menelepon Lei Mingshan. Namun, panggilannya tidak tersambung. Sekilas keraguan melintas di mata Zhou Yu. Kemudian,
dia memanggil taksi dan menuju ke kantor pusat Leiming Group. Namun, gedung kantor pusat Leiming Group tiba-tiba tertutup rapat, bahkan di siang bolong. Zhou Yu tiba di pintu dan melihat seorang penjaga keamanan, berusia hampir 40 tahun, sedang merokok di dalam. Saudaraku, bolehkah saya bertanya, apa yang terjadi dengan Leiming Group? Petugas keamanan itu mendesah. Jangan pernah menyebutkannya. Beberapa orang dari atas datang dan mengatakan ada masalah dengan barang-barang kelompok dan memerintahkan penghentian untuk perbaikan. Saya dengar masalahnya sangat merepotkan, tidak pasti apakah mereka bisa terus beroperasi. Petik 2. Anak muda, apakah kamu kesini untuk mencari seseorang? Ya, saya mencari Bos Lei. Bos Lei pergi pagi ini dan belum kembali sejak itu. Saya melihat wajahnya tidak terlihat baik, tidak yakin apa yang terjadi. Petik 2. Mendengar ini, kilatan tajam tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Beberapa hari yang lalu, Lin Luoluo menyebutkan bahwa Lei Mingxian mengalami masalah pasokan, dan sekarang Lei Mingxian tidak dapat dihubungi, karena Leiming Group tutup pada siang hari. Jelaslah ada sesuatu yang salah. Zhou Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Yue. Tim 8 pimpinan Wu Yue bertanggung jawab atas urusan di kota Yu, dialah yang paling banyak mendapat informasi tentang berita lokal. Tak lama kemudian panggilan tersambung, dan suara Wu Yue terdengar. Zhou Yu, apa yang membuatmu tiba-tiba meneleponku? Saudara Wu, saya tidak akan berbasa-basi lagi. Saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Apakah kamu di kota Yu? Wu Yue merasakan keseriusan dalam nada bicara Zhou Yu dan segera menjawab. Tidak juga, tapi apapun itu, katakan saja padaku, dan aku akan mengatur seseorang untuk menanganinya. Jika mendesak, aku akan segera terbang kembali ke kota Yu. Petik 2. Tidak perlu, bantu saja aku menyelidiki apa yang terjadi baru-baru ini dengan Leiming Group. Juga, cari tahu di mana Lei Mingxian berada. Baiklah, tidak masalah, aku akan segera memanggil seseorang untuk menanganinya. Wu Yue sangat efisien. Setengah jam setelah menutup telepon, dia menelepon kembali. Zhou Yu, ada sesuatu yang terjadi pada Lei Mingxian. Wu Yue secara singkat melaporkan apa yang telah diselidikinya. Masalahnya, ternyata, terkait dengan kenaikan karir Lei Mingxian di dunia bisnis. Kota Yu, berkat keunggulan geografisnya yang unik, memiliki sumber daya pasir dan kerikil yang melimpah. Pada tahun-tahun awal, ada ratusan perusahaan di kota Yu yang menjalankan bisnis pasir, dan Lei Mingxian hanyalah salah satunya, tidak terlalu besar, hanya berukuran sedang. Namun Lei Mingxian bersikap tegas dan mengelola bisnis dengan baik. Hanya dalam beberapa tahun, ia memperluas bisnisnya ke sebagian besar wilayah negara bagian Qin. Hasilnya, ia menjadi salah satu dari 2 pemasok pasir terbesar di kota Yu. Pemasok pasir lainnya adalah Guo Yuting. Keduanya bersaing memperebutkan posisi pemimpin pasokan pasir negara bagian Qin selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun ini, mereka hampir kehabisan metode, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Akhirnya, Lei Mingxian menang, dan Guo Yuting digulingkan. Pemenangnya akan menerima rampasan. Guo Yuting yang kalah, dipaksa meninggalkan kota Yu, pindah ke Haizu. Awalnya, dia sudah hampir menyerah, tetapi secara tak terduga, dia bertemu dengan seorang dermawan yang kuat di Haizu dan memanfaatkannya. Tiba-tiba keadaan berbalik dan Guo Yuting kembali berdiri tegak. Karena tidak dapat menunggu, Guo Yuting bergegas kembali ke kota Yu, dengan motif yang jelas untuk membalas dendam pada Lei Mingxian. Dengan bantuan pendukungnya yang kuat, ia menggunakan koneksi resminya untuk menutup Leiming Group secara paksa. Awalnya, Lei Mingxian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia berkeliling, mencoba mencari koneksi, tetapi para pejabat yang biasa minum dan bermain kartu dengannya menghindarinya atau mencari-cari alasan untuk tidak membantu. Saat Lei Mingxian sedang kebingungan dan kehilangan arah, bagaikan lalat yang kehilangan kepala, dia menerima sebuah pesan. Jika Anda ingin menyelesaikan kesulitan Leiming Group, datanglah ke tambang pasir di pinggiran kota. Setelah menyelesaikan ceritanya melalui telepon, Wu Yue menarik napas dalam-dalam. Zhou Yu, berdasarkan informasi yang kukumpulkan, Lei Mingxian seharusnya berada di tambang pinggiran kota sekarang, aku akan mengirimkan lokasinya kepadamu. Setelah mendengarkan, Zhou Yu menyipitkan matanya. Saudara Wu, terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, Zhou Yu mengikuti lokasi yang dikirim Wu Yue dan langsung menuju tambang di pinggiran kota. Bab 574. Tambang pinggiran kota. Pinggiran kota Yucheng, tambang pasir dan kerikil terbesar. Di dalam kantor tambang, Lei Mingxian duduk di sofa dengan ekspresi muram di wajahnya, di hadapannya duduk seorang pria parubaya berpakaian jas desainer, wajahnya berubah penuh kebencian. Pria ini tidak lain adalah Guo Yuting, yang telah menghilang selama lebih dari 1 dekade. Tatapan kemenangan memenuhi mata Guo Yuting.
Lei Mingshan, 15 tahun yang lalu, kau mendorongku ke ambang kehilangan segalanya, memaksaku melarikan diri jauh dari rumah. Kau tidak pernah menyangka kalau aku, Guo Yuting, akan kembali, kan? Kali ini, aku kembali untuk membalas, 2 kali lipat, semua yang telah aku tanggung 15 tahun lalu. Dimulai dengan grup Lei Ming milikmu, yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Petik 2. Kemarahan yang tak dapat ditahan Lei Mingshan tampak di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Guo Yuting, perusahaanku ditutup, dan itu semua gara-gara kau. Harus diakui, kembalinya Guo Yuting secara tiba-tiba telah mengejutkan Lei Mingshan. Pada saat yang sama, Lei Mingshan juga sangat terkejut. Guo Yuting telah meninggalkan Qinzhou selama lebih dari 1 dekade, sementara dia juga beroperasi di sini selama waktu yang sama. Dia selalu menjaga hubungan baik dengan pejabat pemerintah. Bagaimana Guo Yuting berhasil memenangkan hati orang-orang ini segera setelah dia kembali? Bagaimana dia melakukannya? Guo Yuting tertawa terbahak-bahak. Kenapa tidak kuceritakan saja padamu? Karena, di belakangku berdiri dukungan keluarga Luo dari Hucheng. Dan kepulanganku kali ini atas perintah keluarga Luo. Jadi, Lei Mingshan, apakah kamu mengerti sekarang? Hari-hari baikmu sudah berakhir. Petik 2. Mendengar keluarga Luo dari Hucheng, raut wajah Lei Mingshan langsung berubah sangat jelek. Hucheng berbatasan dengan Hucheng, dan dia tahu betul kekuatan keluarga Luo di sana. Mereka berada di luar kemampuannya untuk menyinggung. Tanpa diduga, Guo Yuting benar-benar terhubung dengan keluarga Luo. Melihat perubahan ekspresi Lei Mingshan hanya menambah kegembiraan Guo Yuting. Lagi pula, kamu mungkin masih belum tahu bagaimana istrimu meninggal, kan? Lei Mingshan gemetar, matanya terpaku pada Guo Yuting. Apakah itu kamu? Hahaha. Guo Yuting tertawa keras. Benar, akulah yang melakukannya. Dan lebih jauh lagi, saya harus memberitahu Anda, sebelum istri Anda meninggal, itu tentu saja merupakan pengalaman yang menyenangkan. Dia tidak menderita saat kematian, setidaknya, aku memberinya sensasi terbaik. Petik 2. Senyum cabul mengembang di wajah Guo Yuting. Mata Lei Mingshan langsung berubah menjadi merah darah. Cinta dalam hidupnya telah menghilang tanpa jejak 15 tahun lalu dan tetap hilang sejak saat itu. Dia tidak pernah membayangkan itu adalah perbuatan Guo Yuting. Pada saat ini, Lei Mingshan hampir gila karena marah. Sambil meraung, dia menerjang Guo Yuting. Binatang buas, aku akan memakanmu hidup-hidup. Guo Yuting mencibir dan mengangkat kakinya, menendang dada Lei Mingshan. Lei Mingshan tidak berdaya melawan dan terpental, darah muncrat dari mulutnya. Perlu diingat bahwa 15 tahun yang lalu, Guo Yuting hanyalah orang biasa, tetapi hanya dalam waktu 15 tahun yang singkat, ia telah berubah menjadi seorang seniman bela diri, dan terlebih lagi, kemampuan bela dirinya bahkan lebih tinggi dari Lei Mingshan. Tentu saja, semua ini berkat keluarga Luo. Guo Yuting berkata dengan ekspresi bangga. Kamu bukan tandinganku sekarang. Meremukkanmu sampai mati akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Serahkan saja kendali grup Lei Ming dengan patuh, dan aku bisa memberitahumu di mana jasad istrimu berada, memberimu kesempatan untuk mengklaim jasadnya. Pada saat ini, Lei Mingshan yang menutupi dadanya berjuang untuk bangkit. Bahkan air mata darah mengalir dari matanya. Guo Yuting. Guo Yuting. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Guo Yuting mengejek. Menjadi hantu. Itu tidak akan semudah itu. Sepertinya kau masih berencana untuk melawan dengan keras kepala. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Petik 2. Sambil berbicara, Guo Yuting mendekati Lei Mingshan dan mengangkat kakinya, menginjak lengan Lei Mingshan. Retakan. Lengan Lei Mingshan langsung patah karena terinjak. Guo Yuting menikmati sensasi balas dendam, mengangkat kakinya untuk menginjak lengan Lei Mingshan yang lain. Tapi saat itu, bang! Sebuah ledakan keras. Pintu kantor langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, seorang pria menerobos masuk. Orang itu tidak lain adalah Zhou Yu, yang baru saja tiba. Guo Yuting tidak menyangka akan ada orang yang datang ke tambang terpencil ini. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yu dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pada saat yang sama, Lei Mingshan juga melihat Zhou Yu. Dia berkata dengan suara gemetar. Zhou Yu. Lei, bukankah sudah kubilang untuk segera meneleponku jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lei Mingshan berkata dengan nada mendesak. Zhou Yu, kekuatannya luar biasa, kamu harus segera pergi, jangan khawatirkan aku. Guo Yuting mencibir. Meninggalkan. Karena kau sudah menyusup ke sini, lebih baik kau mati saja di sini. Zhou Yu memicingkan mata ke arah Guo Yuting.
Sepertinya kamu pasti Guo Yuting. Kamu benar-benar mengenalku. Guo Yuting terkejut sejenak, dan segera mencoba mengingat siapa pemuda ini. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan bilang aku mengenalmu, aku hanya mendengar bahwa kamu adalah anjing liar yang kehilangan rumahnya, dan anjing seperti itu tidak seharusnya kembali. Lagi pula, satu hal yang seharusnya tidak kau lakukan adalah menyentuh Lei. Menyentuhnya sama saja dengan menyentuh istriku, dan jika kamu menyentuh istriku, itu artinya kamu memintanya kepadaku. Kalau begitu, aku harus mengalahkanmu. Guo Yuting, yang sebelumnya tengah berpikir, terdiam sesaat, dan detik berikutnya, bayang-bayang kemarahan melintas di matanya. Nak, beraninya kau menghinaku. Aku lihat, kau sedang mencari kematian. Guo Yuting menyerang Zhou Yu dan melancarkan pukulan. Bab 575. Anjing keluarga Luo. Melihat Guo Yuting menyerbu ke arahnya, mata Zhou Yu tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Karena kultivasi Guo Yuting hanya pada alam bawaan minor. Di mata Zhou Yu, kultivasi seperti itu tidak berbeda dengan kultivasi seekor semut. Saat tinju Guo Yuting hendak menghantam kepala Zhou Yu, bahkan sudut mulut Guo Yuting melengkung membentuk senyum kejam, seakan-akan dia telah melihat adegan kepala Zhou Yu hancur oleh pukulannya. Namun, tepat pada saat itu, Zhou Yu bergerak. Dia menunjuk jarinya dengan santai. Semburan meteor yang menyala-nyala meledak. Dalam sekejap, Guo Yuting merasakan hawa panas yang mengerikan mendekatinya, dan saat berikutnya, lengannya memancarkan rasa sakit yang membakar dan hebat. Itu juga disertai dengan kekuatan yang dahsyat. Seluruh tubuhnya terlempar mundur tak terkendali. Bang! Guo Yuting terbanting keras ke tanah. Seluruh lengannya hangus terbakar. Semua meridian hancur, bahkan daging pun hangus. Setelah sesaat tertegun, Guo Yuting segera menjerit keras. Lenganku! Pada saat ini, Lei Mingxian tertegun. Dalam ingatannya, Zhou Yu hanya berada di alam bawaan minor, sama seperti Guo Yuting. Dalam pandangannya, bahkan jika Zhou Yu dapat mengalahkan Guo Yuting, itu setidaknya memerlukan pertempuran berdarah. Namun tanpa diduga, hasilnya adalah pembunuhan instan. Pada saat ini, Zhou Yu melangkah maju, kakinya menekan wajah Guo Yuting. Guo Yuting segera mulai meraung dengan marah. Nak, kau tahu siapa yang mendukungku? Aku akan memberitahumu, di belakangku adalah keluarga Luo dari Hu Cheng. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, keluarga Luo dari Hu Cheng tidak akan membiarkanmu lolos. Mendengar kata-kata keluarga Luo dari Hu Cheng, mata Zhou Yu menyipit, memperlihatkan senyum dingin. Keluarga Luo dari Hu Cheng lagi. Tangan keluarga Luo dari Hu Cheng benar-benar terulur jauh. Kalau orang lain, mungkin mereka akan terintimidasi oleh Guo Yuting. Namun sial baginya, dia baru saja berbuat kasar pada Luo Zhengxuan dan adik perempuannya, dia sudah sangat menyinggung keluarga Luo dari Hu Cheng, jadi mengapa dia takut dengan ancaman Guo Yuting? Zhou Yu memperlihatkan senyum berbahaya. Jadi, kamu anjing dari keluarga Luo di Hu Cheng. Itu benar-benar kebetulan. Saya kebetulan mengenal Luo Zhengxuan dan saudara perempuannya, Luo Zhengfang. Ekspresi Guo Yuting membeku. Kamu kenal Tuan Muda Xuan. Lalu apakah kamu berteman dengan Tuan Muda Xuan? Jika memang demikian, ini seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga, sebuah ungkapan yang menunjukkan kesalahpahaman atau konflik internal di antara orang-orang dalam komunitas yang sama. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku baru saja menghajar mereka habis-habisan, dan omong-omong, kondisi Luo Zhengxuan bahkan lebih buruk darimu. Guo Yuting tertegun. Apa katamu? Berhenti bicara omong kosong, seolah-olah kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xuan, kau pikir kau siapa? Tamparan. Sebelum Guo Yuting selesai berbicara, Zhou Yu langsung menendangnya. Guo Yuting menjerit lagi dan terbang menjauh. Kini seluruh tubuhnya berlumuran darah, pakaiannya juga kotor sekali, dan mulutnya terus-menerus berdarah. Betapa menyedihkannya hal itu. Tunggu dulu, anak kecil. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan gemetar, Guo Yuting mengeluarkan ponselnya, bermaksud menelepon Luo Zhengxuan. Zhou Yu, melihat ini, tidak menghentikannya. Namun, Guo Yuting menelepon beberapa kali, dan tidak ada yang menjawab. Zhou Yu berkata sambil menyeringai. Ingin tahu mengapa dia tidak mengangkat teleponmu? Karena aku merobek tangannya. Guo Yuting memelototi Zhou Yu. Nak, jangan sombong, kekuatan keluarga Luo jauh di luar imajinasimu. Setelah mengatakan itu, dia lalu menghubungi nomor lain. Kali ini panggilannya tersambung dengan cepat. Guo Yuting melirik Zhou Yu dengan kesal, lalu mulai berbicara. Liu Changjiang, ini aku. Saya di sini, di tambang pinggiran kota, dan saya telah menangkap Lei Mingxian, ketua Lei Ming Group, yang menjual produk palsu.
Dia memiliki kaki tangan yang sangat kuat. Kirim seseorang untuk menangkap mereka dengan cepat. Petik 2. Setelah menerima tanggapan dari ujung lain, Guo Yuting menunjukkan kegembiraan, menutup telepon, dan menatap Zhou Yu dengan kebencian. Anda sudah selesai, orang-orang dari para ahli pemerintah kota akan segera datang. Kamu dan Lei Mingshan, kalian berdua akan celaka. Mendengar ini, Lei Mingshan menjadi panik. Dia akhirnya mengerti mengapa, begitu Guo Yuting kembali ke kota Yu, dia bisa menggunakan koneksinya untuk menutup grup Lei Ming miliknya. Ternyata, dia kenal Liu Changjiang. Ini sudah benar-benar berakhir. Zhou Yu, lebih baik kamu pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Melihat betapa paniknya Lei Mingshan, Zhou Yu agak bingung. Siapakah Liu Changjiang ini? Lei Mingshan menjawab dengan wajah pucat. Dia adalah wali kota Yu. Zhou Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran Lei Mingshan begitu takut. Seperti kata pepatah, jangan berkelahi dengan pejabat, terutama bagi seseorang seperti Lei Mingshan, yang terlibat dalam bisnis bahan bangunan yang memiliki beberapa transaksi yang mencurigakan. Setelah secara resmi menjadi sasaran, hal itu benar-benar berarti bencana. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Wajah Guo Yuting tampak muram dan jahat. Zhou Yu mencibir dan berjalan menuju Guo Yuting. Kurasa kamu belum cukup dikalahkan. Retakan. Dengan satu hentakan, Zhou Yu mematahkan lengan Guo Yuting yang lain. Guo Yuting menggeliat kesakitan di tanah. Namun dia terus meraung dengan ganas. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku, lagi pula. Kalau aku mati, kau, Lei Mingshan, dan seluruh grup Lei Ming harus dikubur bersamaku. Sesuai dengan jati dirinya sebagai mantan tokoh terkemuka dalam bisnis pasir dan tanah di kota Yu. Keganasannya memang luar biasa. Namun, Zhou Yu hanya mencibir. Kamu mungkin terlalu memikirkannya. Sambil berkata demikian, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qi Guochang. Bab 576. Pangkat pejabat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Suara ceria Qi Guochang terdengar. Zhou Yu, ada apa? Qi Tua, apakah kamu kenal Liu Changjiang? Tentu saja, bukankah dia wali kota Yu? Bagaimana dengan dia? Zhou Yu menjelaskan secara kasar situasi dengan Guo Yuting dan Lei Ming Group. Nah, begitulah situasinya, dan Liu Changjiang seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Pada saat ini, nada bicara Qi Guochang telah kehilangan keceriaannya sebelumnya, dan dia dengan marah berkata, apa yang sebenarnya dilakukan Liu Changjiang? Bagaimana mungkin dia membiarkan pasukan dari luar kota menindas orang-orang di wilayahku di Qinsu? Zhou Yu, kamu tidak perlu mengurus ini lebih jauh, aku akan mengurusnya. Zhou Yu mengangguk sambil tersenyum lalu menutup telepon. Lei Mingshan telah berdiri di samping Zhou Yu, mendengarkan panggilan itu. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Zhou Yu, Qi Tua yang kamu bicarakan, tidak mungkin. Lei Mingshan menunjuk ke atas. Zhou Yu mengangguk. Gubernur. Pupil mata Lei Mingshan tiba-tiba mengecil, matanya dipenuhi keterkejutan hebat. Zhou Yu sebenarnya mengenal gubernur tersebut, dan mendengarkan nada percakapan mereka, hubungan mereka sangat dalam. Ini terlalu luar biasa. Itulah pemimpin tertinggi Qinsu. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengenalnya? Lei Mingshan menelan ludah dengan susah payah. Zhou Yu terkekeh dan berkata, saya membantunya dengan beberapa bantuan kecil, dan satu hal mengarah ke hal lain, jadi kami berkenalan. Lei, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Aku bisa memperkenalkan kalian semua. Petik 2. Lei Mingshan tercengang. Namun, setelah bereaksi, dia langsung menggelengkan kepalanya. Mari kita lupakan saja. Lei Mingshan sangat menyadari kedudukannya sendiri. Terlalu banyak level yang memisahkan dia dan sosok penting tersebut. Berusaha membuatnya nyaman hanya akan membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, Guo Yuting, yang telah ditampar dan diinjak lengannya oleh Zhou Yu, hampir mati rasa sampai-sampai dia tidak dapat mendengar dengan jelas siapa yang sedang ditelepon Zhou Yu, dia juga tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Zhou Yu dan Lei Mingshan. Yang dilihatnya hanyalah bahwa tak seorang pun di antara mereka yang tampak takut. Lei Mingshan bahkan tampak agak gembira. Tiba-tiba dia meraung. Teruslah tertawa. Hargai momen sekarang selagi masih bisa, karena waktunya singkat. Sebentar lagi giliranmu untuk menangis. Benarkah begitu? Zhou Yu menatapnya seperti sedang menatap orang idiot. Lalu buka matamu dan perhatikan baik-baik. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah mobil melaju ke lokasi penambangan. Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan jaket eksekutif melangkah masuk. Itu adalah Liu Changjiang. Melihat Liu Changjiang, Lei Mingshan dan Guo Yuting tampak terkejut.
Ekspresi Lei Mingshan berubah karena reaksi naluriah, lagi pula, status dan kedudukan Liu Changjiang terlihat jelas oleh semua orang. Sekalipun dia tahu tentang hubungan Zhou Yu dengan Qi Guochang, dia tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Adapun Guo Yuting, dia benar-benar terkejut bahwa Liu Changjiang hanya membawa seorang sekretaris bersamanya. Bukankah seharusnya dia tiba dengan rombongan besar dan armada personel terampil dari pemerintah kota? Tetapi Guo Yuting tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia langsung berteriak, "Liu, Anda akhirnya tiba. Cepat, itu mereka, tangkap mereka sekarang." Petik 2. Namun, Liu Changjiang tidak bergerak. Wajahnya pucat pasi, dia melirik Guo Yuting dengan dingin, lalu berbalik menatap Lei Mingshan dan Zhou Yu. Kemudian, dia cepat-cepat melangkah maju ke arah Zhou Yu sambil tersenyum. "Kamu pasti Zhou Yu. Saya Liu Changjiang. Saya minta maaf atas masalah yang Anda alami di kota Yu, itu akibat kurangnya pengawasan saya. Saya minta maaf padamu." Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Guo Yuting benar-benar tercengang. "Liu Changjiang, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda lupa Tuan Luo?" Guo Yuting belum selesai berbicara ketika sekretaris Liu Changjiang menyerbu ke depan dan dengan keras menendang sudut mulut Guo Yuting. Tendangan itu menghancurkan semua gigi di mulut Guo Yuting, jauh lebih ganas daripada tendangan Zhou Yu sebelumnya. Lei Mingshan begitu ketakutan hingga dia mengepalkan tinjunya. Namun Liu Changjiang tetap tenang, masih dengan ekspresi meminta maaf. "Zhou Yu, aku sudah menyuruh orang-orang yang merebut Lei Ming Group untuk diurus, sekarang, Lei Ming Group bisa beroperasi normal lagi. Sebagai tanda permintaan maaf, setelah saya kembali, saya akan menandatangani dokumen pembebasan pajak Lei Ming Group selama 10 tahun. Bagaimana menurutmu, apakah kamu puas dengan ini?" Melihat sikap Liu Changjiang terhadap Zhou Yu, Lei Mingshan sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Awalnya, dia mengira keterlibatan Zhou Yu dengan Qi Guochang hanya akan meredakan situasi untuk sementara. Tetapi dia tidak menyangka Liu Changjiang akan menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada Zhou Yu. Apa yang tersirat di sini? Itu menyiratkan bahwa hubungan Zhou Yu dengan Qi Guochang jauh melampaui imajinasinya. Namun Zhou Yu tetap tenang, cukup puas dengan penanganan Liu Changjiang terhadap situasi tersebut. Dia menoleh menatap Lei Mingshan. "Lei, bagaimana menurutmu? Ada permintaan lainnya?" Lei Mingshan tersadar kembali setelah keterkejutannya, menarik napas dalam-dalam, menatap Guo Yuting dengan kebencian yang mendalam di matanya, dan berkata, "Dia membunuh istriku. Aku harus membalaskan dendamnya." Petik 2. Liu Changjiang melirik Lei Mingshan dan berkata, "Aku tidak membawa siapapun bersamaku hari ini. Anda menangani situasi di sini sesuai keinginan Anda. Yakinlah, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya." Petik 2. Lei Mingshan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya permintaan lain." Zhou Yu melirik Liu Changjiang. "Kalau begitu, kita akhiri saja di sini." Liu Changjiang dengan cepat berkata, "Zhou, kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan jika saya telah menyinggung Anda, saya mohon pengertian Anda. Sekarang setelah kita saling kenal, jika Anda membutuhkan sesuatu di kota Yu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Tentu saja, Presiden Lei juga bisa menghubungi saya secara langsung." Alis Zhou Yu terangkat. Liu Changjiang ini sungguh pandai berbicara. Dengan satu kalimat, dia telah melupakan semua kejadian sebelumnya. Namun dia juga tidak salah. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Liu." Petik 2. Tidak. Liu Changjiang melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong sampaikan pesan baik untukku kepada Gubernur Qi." "Tidak masalah." Dengan janji Zhou Yu, Liu Changjiang menghela napas lega, lalu meninggalkan 2 kartu nama sebelum pergi bersama anak buahnya. Setelah Qi Guochang pergi, Lei Mingshan perlahan berdiri dengan niat membunuh di matanya dan mendekati Guo Yuting. "Katakan padaku, di mana istriku?" Bab 577. Nyonya. Yuzu terkejut. Saat Zhou Yu dan Lei Mingshan meninggalkan tambang, hari sudah malam. Zhou Yu teringat kembali pada adegan Lei Mingshan menyiksa Guo Yuting, dan bahkan ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, setelah mengetahui apa yang dilakukan Guo Yuting terhadap istri Lei Mingshan, Zhou Yu berharap ia dapat mencabik-cabiknya. Setelah melampiaskan amarahnya, Lei Mingshan tampak sangat terpuruk, bahkan pria sekuat dia pun matanya merah dan bengkak karena menangis. "Lei Ge, saat ini, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa." "Cobalah untuk menjaga dirimu sendiri," kata Zhou Yu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Lei Mingshan perlahan mengangkat kepalanya. "Zhou Yu, membalaskan dendam istriku adalah keinginan terbesar dalam hidupku," kata Lei Mingshan. "Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mewujudkan keinginan ini di kehidupan ini."
Mulai sekarang, aku, Lei Mingshan, bersedia menjadi lembu dan kudamu untuk membalas kebaikanmu. Lei Mingshan benar-benar berlutut. Zhou Yu buru-buru membantunya berdiri, tatapannya tulus saat dia berkata, Lei Ge, bukankah kita bersaudara? Mengatakan hal seperti itu terlalu formal. Petik 2. Lei Mingshan menatap mata Zhou Yu yang tulus, matanya sendiri memerah sekali lagi saat dia mengangguk dengan tegas. Sementara itu, di sebuah villa pribadi di kota Yu, Luo Zhengxuan terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dibalut perban dan ditutupi plester. Tepat pada saat itu, seorang bawahan bergegas masuk. Tuan Muda Luo, ada masalah, Guo Yuting sudah mati. Wajah Luo Zhengxuan berubah. Keluarga mengirimnya untuk membantuku di kota Yu dan menyediakan sumber daya baginya untuk menghadapi lelaki tua dari keluarga Huang itu, dan aku bahkan belum bertemu orang itu sebelum dia meninggal. Bagaimana dia meninggal? Bawahan itu gemetar saat berbicara. Kami menemukan mayatnya di sebuah tambang. Saat kami menemukannya, dia sudah berubah menjadi manusia babi. Petik 2. Setelah penyelidikan kami, masalah ini tampaknya terkait dengan Zhou Yu. Zhou Yu lagi. Luo Zhengxuan meraung berulang kali. Luka di tubuhnya robek karena gerakan itu, dan darah merembes keluar. Luo Zhengxuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Zhou Yu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Di mana paman ketiga saya? Di mana dia sekarang? Besok adalah kompetisi seni bela diri, dia adalah perwakilan keluarga Luo saya, bukankah dia belum datang? Paman ketiga yang disebutkan oleh Luo Zhengxuan merupakan ahli puncak bawaan agung, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam suci. Bawahan itu dengan cepat berkata, Tuan ketiga akan tiba besok pagi. Mata Luo Zhengxuan dipenuhi dengan kebencian yang mencengangkan. Begitu paman ketigaku tiba, aku harus menyuruhnya melumpuhkan Zhou Yu dan membawanya kepadaku. Aku ingin dia menyesal dilahirkan ke dunia ini. Keluarga Huang. Di lapangan bela diri di taman belakang. Nyonya Yuzu sedang duduk bersila, dengan turnamen yang telah ia selenggarakan berlangsung besok. Selama bertahun-tahun, keluarga Huang telah membayar harga yang mahal untuk membuang buku petunjuk 8 kehancuran dengan benar. Saat waktunya semakin dekat, Nyonya Yuzu berusaha keras untuk tetap tenang. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan momentum kuat mendekat. Nyonya Yuzu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tembok halaman. Dia melihat sesosok seperti hantu melompati tembok dan muncul di atas lapangan bela diri. Saat mengenali wajah itu, Nyonya Yuzu menunjukkan ekspresi bahagia. Teman muda Zhou, kamu akhirnya datang. Pendatang baru itu adalah Zhou Yu. Setelah meninggalkan tambang, dia menerima telepon dari Nyonya Yuzu dan menuju ke keluarga Huang. Nyonya Yuzu, sudah lebih dari sebulan. Kamu tampaknya jauh lebih bersemangat, kata Zhou Yu. Nyonya Yuzu hendak memberi salam tetapi tiba-tiba membeku, menatap Zhou Yu dengan kaget. Saat Zhou Yu mendekat, dia merasakan gelombang momentum yang mengerikan memancar darinya. Lonjakan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lebih dari sebulan yang lalu. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Nyonya Yuzu tidak akan pernah mempercayainya. Teman muda Zhou, kultivasimu, kata Nyonya Yuzu dengan kaget. Apakah kamu sudah melangkah ke alam suci? Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku belum memasuki alam suci, aku masih selangkah lagi. Kata-katanya membuat Nyonya Yuzu semakin tercengang. Dengan momentum seperti itu, dia mengira Zhou Yu telah memasuki alam suci, tetapi sekarang, dia belum melakukannya. Ini hanyalah. Teman muda Zhou, kamu benar-benar jenius. Dengan ini, saya merasa lebih tenang, katanya. Zhou Yu tersenyum sedikit. Nyonya Yuzu, apakah Anda memanggil saya ke sini karena suatu alasan? Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Keluarga Huang baru saja menerima kabar bahwa seorang tokoh berpengaruh dari kota Shanghai sedang dalam perjalanan menuju kota Yu. Orang kuat dari kota Shanghai ini adalah orang yang sama yang melukai saya beberapa tahun lalu. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih belum menyerah pada manual itu. Petik 2. Kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya saat mendengar ini. Benar-benar. Nyonya Yuzu ragu sejenak sebelum berkata. 10 tahun yang lalu, dia baru saja memasuki alam bawaan agung. Sekarang, dia setidaknya harus berada di puncak agung bawaan, atau dia bahkan mungkin telah melangkah ke alam suci. Zhou Yu terkekeh. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi kemungkinan untuk melangkah ke alam suci, bahkan ahli alam suci sejati tidak akan mengkhawatirkannya. Jika memang begitu, maka tidak ada hal khusus yang perlu dikhawatirkan. Ngomong-ngomong, kekuatan apa yang dimiliki pria ini di kota Shanghai? Keluarga Luo kota Shanghai, Luo Xiu. Sepanjang hidupnya, Luo Xiu terobsesi dengan teknik tinju.
Lebih dari 20 tahun yang lalu, saat dia belum melangkah ke alam bawaan agung, dia telah memahami hakikat tinju. Selama bertahun-tahun, pemahamannya tentang hakikat tinju pasti telah mencapai tingkat yang mendalam, kata Nyonya Yuzu dengan ekspresi serius. Namun, Zhou Yu terkejut. Keluarga Luo lagi. Tampaknya dia benar-benar berselisih dengan keluarga Luo. Kemanapun dia pergi, mereka terlibat. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini saya menemui hambatan dalam pemahaman saya tentang teknik tinju. Berlatih dengannya mungkin akan memberikan beberapa wawasan. Petik 2. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara seperti guntur bergema di luar pintu besar keluarga Huang. Nyonya Yuzu, keluar. Bab 578. Pikiran. Nyonya. Ekspresi Yuzu berubah, dan dia langsung berjalan keluar dengan cepat. Zhou Yu mengikutinya dari dekat. Ketika keduanya sampai di ambang pintu, kepala keluarga Huang, Huang Anping, sudah bergegas keluar bersama para ahli keluarga Huang. Di sana berdiri seorang pria berusia 40-an. Matanya tajam dan cemerlang, memancarkan aura yang berwibawa, dan wajahnya penuh dengan penghinaan, jelas memperlihatkan bahwa dia tidak terlalu menghormati keluarga Huang. Huang Anping berkata dengan marah. Pria itu menjawab dengan acuh tak acuh. Aku di sini atas perintah keluarga Luo untuk mengambil buku petunjuk 8 kehancuran. Jika keluarga Huangmu tahu apa yang baik untukmu, serahkan segera manualnya, jika tidak, keluarga Luoku tidak akan keberatan memusnahkan keluarga Huangmu malam ini. Petik 2. Nyonya Yuzu, yang baru saja bergegas keluar, menangkap kata-kata ini. Dia berkata dengan marah. Perintah keluarga Luo. Apakah itu Luo Xiu? Benar, jawab pria itu dingin. Nyonya Yuzu berkata dengan marah. Luo Xiu, bajingan tua itu, setelah bertahun-tahun, dia masih tidak tahu malu. Besok adalah kontes arena. Jika dia benar-benar punya kemampuan, biarkan dia menghadapi kita di arena besok. Mengapa menyerbu keluarga Huang kita di tengah malam? Pria itu mencibir. Luo memberi instruksi, jika kamu, wanita tua Yuzu, tidak patuh, maka aku akan melumpuhkanmu secara langsung. Petik 2. Setelah berbicara, pria itu benar-benar melancarkan aksinya. Sosoknya berkelebat bagai hantu, dan sekejap saja, dia sudah ada di hadapan Nyonya. Yuzu menebas telapak tangannya. Ki sejatinya yang kuat menyerang langsung ke arah Nyonya. Pria ini sebenarnya adalah ahli pemurnian Ki. Terlebih lagi, kultivasinya tidak lemah, dia telah melangkah ke alam bawaan utama. Nyonya Yuzu, saat hendak bertahan, tersandung dan hampir terjatuh. Tepat saat Ki sejati pria itu hendak menyerang Nyonya Yuzu, tiba-tiba, Ki sejati yang lebih dahsyat melonjak dari samping. Pria itu merasakan suatu kekuatan menindas yang sangat besar menimpanya, dan sebelum ia dapat bereaksi, ia mendapati pergelangan tangannya dicengkeram. Saat dia ditangkap, seluruh ki sejati di telapak tangannya tersebar. Ekspresi lelaki itu berubah, dan dia melihat bahwa orang yang telah campur tangan adalah seorang pemuda. Pria itu hendak berbicara, tetapi Zhou Yu memotongnya. Kembalilah dan beritahu Luo Xiu, jika dia mampu, biarkan dia datang dan bertarung di arena besok. Jika tidak, dia bisa kembali ke Haizu. Petik 2. Setelah berbicara, telapak tangan Zhou Yu dipenuhi dengan Nether Fire Truki. Pria itu, yang tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali, terpental mundur. Zhou Yu telah mengendalikan kekuatannya hingga ke tingkat alam bawaan menengah utama. Meskipun ia melukai pria itu, ia tidak menyebabkan cedera serius. Meski begitu, wajah pria itu menampakkan ekspresi ngeri. Seorang ahli penyempurnaan ki bawaan. Bagaimana itu mungkin? Keluarga Huang ternyata memiliki ki refinemen bawaan utama. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin akan tinggal di sini selamanya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi pria itu berubah karena kesal saat dia melirik Zhou Yu. Anak baik, berani ikut campur urusan keluarga Luo, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi. Setelah pria itu pergi, Nyonya Yuzu berseru dengan cemas. Teman muda Zhou, sepertinya Luo Xiu benar-benar berniat bertindak, sekarang setelah kau menyakiti orangnya, aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zhou Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Yuzu, bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Nyonya. Ekspresi Yuzu berubah sedikit. Teman muda Zhou, apa maksudmu dengan itu? Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap Nyonya Yu dan berkata, apa, masih pura-pura tidak tahu? Dengan kekuatan Nyonya Yu, meskipun dia terluka, dia tidak akan begitu lemah hingga tidak dapat berdiri dengan benar. Jelas, Nyonya Yu melakukannya dengan sengaja. Melihat permusuhan antara Nyonya Yu dan Luo Xiu,
tindakannya jelas dimaksudkan untuk menjadikan Zhou Yu dan keluarga Luo sebagai musuh, agar dia dapat bersekutu erat dengan keluarga Huang. Di bawah tatapan Zhou Yu, warna wajah Nyonya Yu menjadi sangat tidak wajar. Dia tidak menyangka Zhou Yu begitu cerdik dan dapat melihat niatnya hanya dengan sekali pandang. Setelah beberapa lama, Nyonya Yu menghela napas dalam-dalam dan membungkuk hormat. Maafkan aku, sahabat muda Zhou, aku akui, dalam masalah ini, aku memang punya motifku sendiri. Jika teman muda Zhou kesal, aku bisa memberimu buku panduannya sekarang, dan kau bisa meninggalkan Yu Cheng malam ini. Yakinlah, bahkan jika keluarga Huangku dimusnahkan, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang tidak diketahui Nyonya Yu adalah bahwa Zhou Yu telah menjadi musuh keluarga Luo, dan bahkan tanpa rencananya, Zhou Yu tidak akan mengampuni orang-orang keluarga Luo. Tentu saja Zhou Yu tidak menjelaskan secara rinci. Dia menyadari kesulitan yang dialami keluarga Huang selama bertahun-tahun. Nyonya Yu, seorang wanita tua yang sudah mendekati ajalnya, telah kehabisan segala strategi dan bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga Huang. Itu sungguh tidak mudah. Zhou Yu tidak menyalahkannya tetapi hanya berkata dengan acuh tak acuh. Hanya kali ini, tidak lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Zhou Yu pergi, sosok Nyonya Yu gemetar dan hampir terjatuh. Tekanan luar biasa yang dialaminya dalam beberapa detik itu hanya dia yang mengetahuinya. Pada saat ini, dia benar-benar kelelahan. Tingkat kultivasi Zhou Yu telah membuatnya takut. Tentu saja, dia juga merasa beruntung karena telah bertaruh dengan benar. Di tempat lain, pria yang baru saja dilukai Zhou Yu melarikan diri kembali ke hotelnya dalam keadaan berantakan. Begitu dia kembali ke hotel dan meminum beberapa pil penyembuhan, teleponnya berdering. "Husan, bagaimana hasilnya?" Suara dingin terdengar melalui telepon. Itu adalah Luo Xiwu. "Tuan ketiga, saya pergi ke keluarga Huang, tetapi saya dilukai oleh seseorang yang dekat dengan Nyonya Yu. Orang ini juga ahli dalam penyempurnaan Qi, dan kultivasinya bahkan telah mencapai tahap tengah tingkat bawaan." "Oh, tingkat penyempurnaan Qi bawaan. Apakah orang ini dari keluarga Huang?" Husan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Keluarga Huang selalu fokus pada penyempurnaan tubuh, mustahil bagi mereka untuk menghasilkan ahli penyempurnaan Qi tingkat bawaan yang hebat." Luo Xiwu menganggukkan kepalanya. "Jadi, tampaknya orang ini pastilah seorang pekerja upahan yang dibawa oleh wanita tua itu. Dia benar-benar pandai menyembunyikan kartunya, aku tak pernah menyangka dia bisa menemukan ahli seperti itu untuk mendukung keluarga Huang." Petik 2. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan dengan nada muram. "Husan, apakah kamu yakin kultivasi orang ini berada di tahap tengah tingkat bawaan?" Husan menegaskan dengan yakin. "Tuan ketiga, saya juga terlatih dalam penyempurnaan Qi, saya yakin." Luo Xiwu terkekeh dingin. "Bagus, cepat pulih. Aku akan tiba di Yucheng besok pagi-pagi sekali, dan setelah itu, aku akan mengurus anak ini secara pribadi." Petik 2. "Ya, Tuan ketiga." Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, pukul 10, Zhou Yu tiba tepat waktu di villa pribadi keluarga Huang di pinggiran Yucheng. Kompetisi seni bela diri hari ini akan diadakan di sini. Saat Zhou Yu tiba, area di luar villa sudah penuh dengan orang. Bab 579. Apa nama anjingnya? Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri kali ini, tentu saja, semuanya memendam beberapa pemikiran tentang buku petunjuk pukulan 8 kehancuran. Tentu saja, tidak semua orang di sini untuk memperebutkan manual tersebut. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bodoh. Hanya mereka yang mampu memperebutkan manual tersebut di bawah pengawasan publik selalu merupakan individu-individu dari negara-negara besar atau keluarga-keluarga berpengaruh. Bagi orang dari pasukan biasa, bertarung langsung sama saja dengan menghadapi kematian. Namun, mereka tetap datang. Karena mereka yang bisa naik ke panggung untuk bertanding semuanya adalah jago tinju. Untuk menyaksikan langsung para jago pertarungan tinju dan mempelajari serta memahami seni tersebut, bukanlah kesempatan yang datang setiap hari. Jadi, sebenarnya sebagian besar orang ada di sini untuk tujuan itu. Zhou Yu mengikuti kerumunan, memasuki istana, dan tiba di lapangan seni bela diri, dekat panggung pertarungan. Begitu sampai di sana, Zhou Yu melihat wajah yang dikenalnya di tengah kerumunan. Dia ragu sejenak, lalu segera melangkah mendekat. Pada saat yang sama Zhou Yu muncul, sebagai penyelenggara turnamen seni bela diri ini, Nyonya Yuzu, ditemani oleh Huang Anping dan anggota keluarga Huang lainnya, juga muncul di tempat tersebut. Meskipun kematian pura-pura Nyonya Yuzu diketahui oleh beberapa orang, bagi sebagian besar, itu tetap saja merupakan berita. Pada saat ini, melihat Nyonya Yuzu yang konon telah lama meninggal muncul sekali lagi, desahan keheranan muncul dari kerumunan.
Rencana licik keluarga Huang memang telah membodohi banyak orang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa liciknya keluarga Huang, mereka tidak dapat melindungi buku petunjuk 8 kehancuran. Hari ini, mereka masih harus menyerahkannya. Nyonya Yuzu tentu saja dapat merasakan tatapan mata dari segala arah, namun dia tidak memperdulikannya, malah memimpin rombongannya ke panggung. Setelah duduk, dia menutup matanya untuk beristirahat. Saat ini, di sudut panggung lainnya, ada seorang gadis menyembulkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia mengenakan celana pendek denim, kakinya yang panjang dan sempurna tampak memikat, dan kaos putih sederhana di tubuh bagian atas, bermotif sepasang mata kucing besar di dada, berdiri tegak. Gadis itu tak lain adalah Song Sue. Zhou Yu mendekati Song Sue dari belakang dan menepuk bahunya. "Kakak Sue, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Memalingkan kepalanya dan melihat Zhou Yu, Song Sue segera berseru kegirangan. "Saya dengar dari Xiao Tian kalau ada kompetisi bela diri di sini, jadi saya ikut untuk menyaksikan keseruannya. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini juga." Saat Song Sue berbicara, matanya bergerak cepat ke sana kemari, jelas-jelas tidak mengatakan seluruh kebenaran. Zhou Yu dapat menduga bahwa dia mungkin ada di sini untuk mencarinya. Mengingat kejadian malam itu, Zhou Yu dengan bijak memilih untuk berpura-pura bodoh. Namun, tepat pada saat itu, Song Tian juga muncul. Begitu dia muncul, dia bergegas menghampiri dengan penuh semangat. "Kakak ipar," panggilnya. Zhou Yu merasa heran. Pidato Song Tian membuatnya terkejut. Wajah Song Sue memerah, dan tanpa sopan santun, dia menamparkan kepala Song Tian. "Omong kosong apa yang kau katakan?" Song Tian menyentuh kepalanya dan terkekeh dengan senyum malu. "Saya hanya mencobanya, untuk melihat apakah itu mudah diucapkan." "Kak, kenapa kamu begitu gelisah?" Pipi Song Sue semakin memerah, mata indahnya melotot, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi. "Kamu masih berani mengatakannya?" Namun Song Tian dengan cepat menghindar dari belakang Zhou Yu. Zhou Yu, yang berdiri di antara keduanya, menggaruk hidungnya dengan canggung. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terjadi keributan di pintu masuk lapangan bela diri. Setelah itu, dua sosok kuat menyerbu masuk, menyelimuti seluruh lapangan dalam sekejap, dan semua orang secara naluriah terdiam, semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Dua sosok terlihat masuk berdampingan. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Sebenarnya itu Luo Xiuwu dari keluarga Luo, dan Ban Zongqiang dari keluarga Ban. Kalau dipikir-pikir keluarga Luo dan keluarga Ban dari Shanghai bersatu, mungkinkah mereka diam-diam mencapai kesepakatan untuk merebut manual itu dalam aliansi? Jika memang begitu, maka tidak ada lagi ketegangan dalam turnamen bela diri ini. Banyak yang menunjukkan ekspresi kekecewaan. Saya berharap dapat menyaksikan sendiri pertarungan antar jagoan tinju itu. Sekarang setelah kedua pemain besar ini ada di sini, yang lain tidak punya peluang lagi. Petik 2. Siapa yang berani begitu bodoh hingga berani bersenggolan dengan mereka? Ya, sayang sekali. Mendengar bisikan-bisikan di antara kerumunan, mata Zhou Yu menyipit, kilatan tajam melintas di matanya. Kedatangan para ahli dari keluarga Luo dan Ban tidak terduga. Apalagi aura kedua pria ini memang luar biasa. Dengan menggunakan sentuhan ilahi-nya, Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua pria itu kuat dan beralasan. Meski masih dalam alam bawaan, mereka hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam suci. Lebih jauh lagi, intensitas kekuatan mereka luar biasa, menunjukkan bahwa mereka termasuk di antara para ahli langka yang kekuatannya jauh melampaui alam mereka. Menyorot seluruh arena, selain dirinya sendiri, sungguh, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi mereka. Jika dia tidak maju hari ini, tidak ada orang lain yang bisa menandingi mereka. Di bawah tatapan banyak mata, Luo Xiuwu dan Ban Zongqiang, dengan sikap tenang dan tatapan mata yang mendalam, melangkah ke depan panggung. Mata Ban Zongqiang mengamati area sekitar, seolah mencari sesuatu. Sementara itu, tatapan Luo Xiuwu beralih ke Nyonya Yuzu di tribun terdekat. Saat dia melihat Nyonya Yuzu, tatapan matanya tajam dan intens, melepaskan aura dahsyat langsung ke arahnya. Nyonya Yuzu perlahan membuka matanya, kilatan kebencian terlihat dalam tatapannya. Luo Xiuwu mengejek. "Nyonya Yuzu, tipu daya Anda dengan berpura-pura mati selama bertahun-tahun benar-benar membodohi saya." Namun tipu daya dan taktik oportunis semacam itu akhirnya terungkap. "Serahkan buku petunjuk 8 kehancuran sekarang, dan jangan memaksaku untuk bertindak." Mata Nyonya Yuzu dipenuhi amarah, suaranya dingin saat dia berbicara. "Luo Xiuwu, jangan bicara omong kosong. Turnamen hari ini diselenggarakan oleh keluarga Huang saya. Jika kau bisa memenangkan pertarungan di atas panggung, aku tentu akan menyerahkannya padamu." Petik 2. Luo Xiuwu tertawa terbahak-bahak, tatapannya dipenuhi dengan kesombongan. "Hari ini, saya berdiri di sini.
Siapa yang berani melawan aku? Saat dia berbicara, seluruh tempat itu menjadi sunyi. Luo Xiu tampak sombong, berbalik ke arah Nyonya Yuzu. Nyonya Yuzu, apakah Anda mengerti? Jika kau ingin bertarung, datanglah ke sini. Apa gunanya menggonggong di sana? Bab 580 Aku sedang terburu-buru. Pada saat ini, setiap mata di arena langsung tertuju pada platform di atas. Banyak orang terkejut ketika melihat wajah Zhou Yu. Mereka mengenali Zhou Yu. Bukankah dia pemuda yang menghadiri perjamuan Peony Garden yang diselenggarakan oleh Luo Zhengxuan tempo hari? Dia benar-benar berani muncul di sini. Sekarang akan ada drama yang bagus untuk ditonton. Luo Xiu adalah seorang guru dari keluarga Luo, dan Zhou Yu telah menghajar Luo Zhengxuan dengan sangat telak hari itu. Luo Xiu tidak akan pernah membiarkan anak ini lolos begitu saja. Pada saat ini, Luo Xiu juga melihat ke arah peron. Dia melihat seorang pemuda dengan tangan disilangkan, berdiri di sana, menatapnya. Luo Xiu tidak mengenali Zhou Yu, ekspresinya menjadi gelap, tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang tidak takut mati benar-benar akan menantangnya. Tepat saat dia hendak bertanya tentang asal-usul pemuda ini, Husan dan Luo Zhengxuan tiba. Lengan Luo Zhengxuan dibalut perban tebal dan digips. Luka-luka di wajahnya terlihat jelas, dia tampak sangat menyedihkan. Saat dia melihat Zhou Yu di peron, kobaran amarah hampir meledak dari mata Luo Zhengxuan, dan dia meraung keras. Paman San, itu dia. Dia melukai lenganku, Paman San, tolong balas dendam untukku. Husan juga sangat marah dan berkata, Tuan ketiga, orang yang mengambil tindakan tadi malam juga orang ini. Luo Xiu tidak menyangka keponakannya akan menjadi seperti ini, raut wajahnya terkejut dan marah saat dia menghampiri Luo Zhengxuan, memegang lengannya untuk memeriksa, dan benar saja, meridian di dalam lengan Luo Zhengxuan hancur. Luo Xiu menoleh menatap Zhou Yu, matanya berkilat dengan cahaya dingin dan berbisa. Nak, beraninya kau menyakiti keponakanku. Saat dia berbicara, suatu kehadiran yang mengerikan meletus dari tubuh Luo Zhengxuan dan menyapu ke arah Zhou Yu. Dia ingin menghancurkan Zhou Yu dengan auranya. Zhou Yu mengangkat alisnya sedikit, lalu menyalurkan teknik kultivasinya, sebuah kehadiran yang mengerikan pun meledak darinya, menghalangi serangan Luo Xiu. Luo Xiu mencibir, sama sekali tidak terkejut. Benar-benar di periode tengah tahap bawaan. Untuk usiamu, memiliki tingkat kultivasi seperti itu sungguh luar biasa, hanya saja sayang sekali kamu telah menyinggung keluarga Luoku. Namun, aku masih bisa memberimu kesempatan. Asal kau segera berlutut, bersujud 10 kali kepada keponakanku, dan tunduk pada keluarga Luoku, aku bisa mengampuni nyawamu. Luo Zhengxuan tidak menyangka pamannya akan merekrut pemuda ini di depan umum. Dia berharap bisa menelan Zhou Yu hidup-hidup, bagaimana dia bisa membiarkannya hidup, apalagi membiarkannya bergabung dengan keluarga Luo. Luo Zhengxuan menjadi cemas. Dia ingin menghentikannya. Namun, Zhou Yu hanya mencibir. Bergabung dengan keluarga Luomu. Maaf, aku tidak bisa menghormati klan sampah seperti itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Zhou Yu masih berani menghina keluarga Luo di depan umum. Apakah dia benar-benar tidak ingin hidup? Seperti yang diduga, Luo Xiu langsung menjadi marah. Sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap, dia mencapai panggung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zhou Yu. Nak, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Luo Xiu hendak bergerak. Zhou Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Luo Xiu memperlambat lajunya. Apa sekarang? Merasa menyesal dan ingin memohon belas kasihan. Luo Xiu mendengus dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. Zhou Yu mengabaikan Luo Xiu, tatapannya beralih ke pria lain yang datang bersama Luo Xiu. Aku merasakan aura di tubuhmu agak mirip dengan Ban Dongbei, siapa dia bagimu? Ban Zongqiang yang sedari tadi melihat sekeliling, terkejut dan menoleh, mengerutkan kening saat menatap Zhou Yu. Bagaimana kamu tahu nama tuan muda kita? Jangan bilang, kalian saling kenal. 1 jam sebelumnya, ketika Ban Zongqiang dan Luo Xiu tiba di kota Yu, dia segera menghubungi Ban Dongbei, tetapi tidak dapat menghubunginya apapun yang terjadi. Dia telah mencari Ban Dongbei sejak saat itu, tetapi tidak berhasil. Sekarang mendengar Zhou Yu tiba-tiba menyinggung Ban Dongbei, dia menatap Zhou Yu dengan saksama. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ban Dongbei telah melecehkan adikku, aku sudah membunuhnya. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Apakah anak ini sudah gila? Mengalahkan tuan muda keluarga Luo adalah hal yang biasa, namun kini ia malah membantai tuan muda keluarga Ban. Dan dia terang-terangan bilang ke ahli keluarga, gitu aja, apa dia begitu berhasrat untuk mati?
Seperti yang diduga, Ban Zongqiang sedikit terkejut sebelum niat membunuh yang mengejutkan meletus darinya. Dia melompat ke atas panggung, niat membunuhnya tertuju pada Zhou Yu. Nak, beraninya kau membunuh seseorang dari keluarga Banku, kau sedang mencari kematian. Namun, Luo Xiu menghentikan Ban Zongqiang. Ban tua, kita sudah sepakat bahwa aku akan bertarung di panggung, dan buku pukulan 8 kehancuran akan diberikan kepada keluarga Luoku terlebih dahulu, dan akan diserahkan kepada keluarga Banmu setelah setahun. Kamu tidak bisa membatalkan kesepakatan. Mata Ban Zongqiang penuh dengan niat membunuh, tidak bisa tenang. Kesepakatan kita tetap berlaku, tapi dia harus menjadi milikku, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Selama manual itu tetap ada di keluarga Luo, tidak masalah siapa yang mengambil tindakan. Membiarkan Ban Zongqiang mengambil tindakan akan menyelamatkannya dari beberapa masalah. Luo Xiu mundur. Baiklah, aku serahkan nyawa anak ini padamu, saudara Ban. Mata Ban Zongqiang menatap dingin ke arah Zhou Yu. Namun kemudian, Zhou Yu memberi isyarat dengan tangannya lagi. Ban Zongqiang berteriak dingin. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Maksudku, terlalu membosankan jika kalian mendatangiku satu persatu. Bagaimana kalau kalian berdua menyerangku bersamaan? Saya sedang terburu-buru. Bab 581. Menguji hukum dengan tubuh seseorang. Pernyataan Zhou Yu membuat seluruh tempat terdiam. Ketidakpercayaan tampak jelas di mata semua orang. Apa sebenarnya yang pemuda ini coba lakukan? Dia benar-benar ingin menantang dua pakar hebat di saat yang sama. Apakah dia pikir kematiannya terlalu lambat? Di bawah panggung, Song Tian tidak bisa lagi tersenyum, ekspresinya berubah serius saat dia berkata. Apa yang sedang saudara Yu coba lakukan? Menantang dua orang pada saat yang sama, risikonya. Song Sue bukanlah seorang seniman bela diri dan tidak tahu bahayanya, tetapi melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, ditambah dengan kata-kata Song Tian, dia langsung menjadi cemas. Song Sue menggenggam erat lengan Song Tian. Xiao Tian, apa yang kau katakan? Tidak bisakah Zhou Yu mengalahkan mereka berdua? Song Tian berkata dengan ekspresi jelek. Bahkan di saat terbaiknya, saudara Yu hanya berada di alam bawaan agung, sedangkan kedua pria itu berada di puncak bawaan agung, dan mereka telah menjadi ahli terkenal sejak lama. Saya khawatir ini akan sangat sulit bagi saudara Yu. Song Sue langsung panik. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan cara untuk menghentikannya dengan cepat. Xiao Tian, gunakan identitasmu dari paviliun bela diri untuk menghentikan ini. Song Tian menggelengkan kepalanya. Turnamen semacam ini telah disetujui oleh paviliun bela diri, tidak ada yang berhak menghentikannya kecuali direktur paviliun bela diri di Qinzu turun tangan secara pribadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Song Sue panik seperti semut di wajan panas. Sementara itu, di atas panggung, Luo Xiu juga mengerutkan kening. Dia telah bersiap meninggalkan panggung ketika Zhou Yu tiba-tiba mengucapkan pernyataan itu. Dia menoleh untuk menatap Zhou Yu. Nak, trik apa yang sedang kau coba mainkan? Mungkinkah kamu tahu kamu pasti akan mati, jadi kamu menggunakan kehidupan anjingmu untuk menarik perhatian terakhir? Zhou Yu mencibir. Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak ingin membuang waktuku pada kalian berdua, anjing tua. Dasar bocah kurang ajar, Ban Zongqiang tak dapat menahan amarahnya lagi. Dia meraung dengan marah dan melancarkan aksinya. Dalam sekejap, kekuatan pukulan yang mengerikan meledak dari tubuh Ban Zongqiang, dan saat dia melancarkan pukulannya, Zhou Yu tak kenapa merasakan sebuah kekuatan yang dipenuhi energi ledakan yang berkumpul dengan cepat. Alis Zhou Yu terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya. Dia juga berlatih meninju, tetapi kekuatan yang dipancarkan Ban Zongqiang terasa sangat berbeda. Alih-alih bergerak dari dalam keluar, pukulan Ban Zongqiang tampaknya meledak dari luar dan mengaduk kekuatan langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Saat Zhou Yu terkejut, Ban Zongqiang mulai bergerak. Dia menyerang Zhou Yu dan mengayunkan pukulan. Kekuatan ledakan pukulan itu berubah menjadi gelombang kejut, yang langsung menuju Zhou Yu. Dalam sepersekian detik, Zhou Yu membuat keputusan. Dia memutuskan untuk menguji teknik tersebut dengan tubuhnya. Dia langsung menjalankan seni kuali emasnya dengan kekuatan penuh. Hantu kuali emas berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya, berputar perlahan di sekelilingnya. Bersenandung. Tinju Ban Zongqiang bertabrakan dengan keras dengan hantu kuali emas. Pada saat itu, rasanya seperti ada roket yang menghantamnya. Kekuatan itu meledak seketika, menciptakan gelombang kejut yang berhembus hampir setengah meter ke dalam panggung, menyingkapkan jaringan batang baja yang rapat, dengan kaki Zhou Yu terkubur di dalamnya. Pada saat ini, semua orang lupa bernapas, mulut mereka menganga dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Kekuatan pukulan ini, bukankah terlalu mengerikan? Pukulan yang sangat menakutkan, dan anak itu.
Dia sebenarnya tidak terluka. Ban Zongqiang juga tercengang. Dia mengira satu pukulan saja sudah cukup untuk mengalahkan Zhou Yu. Namun siapa yang dapat mengantisipasi bahwa Zhou Yu akan sepenuhnya tanpa cedera. Dia berdiri membeku di tempat, seolah membatu. Kakak Yu hebat sekali. Song Sui juga berubah dari khawatir menjadi gembira, ketika Ban Zongqiang bergerak, kukunya hampir menancap di lengan Song Tian. Sekarang, dia akhirnya bisa bernapas lega. Di tribun penonton di dekatnya, Nyonya Yuzu, meski wajahnya tidak berekspresi, juga merasakan gelombang gejolak dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk memperlihatkan keterkejutan di matanya. Dia tahu betul kualitas panggung yang disiapkan oleh keluarga Huang. Pukulan Ban Zongqiang sebenarnya cukup kuat untuk meledakkan lubang di panggung dan menghancurkan tulangan baja di dalamnya. Kekuatannya tidak salah lagi. Dan Zhou Yu keluar tanpa goresan. Bahkan pendatang baru di Saint Realm mungkin tidak akan mampu melakukannya, bukan? Pada saat ini, dia benar-benar gagal mengukur dalamnya kekuatan Zhou Yu. Tentu saja, Luo Xiuwu di samping Ban Zongqiang, begitu pula Luo Zhengxuan, Husan, dan yang lainnya, semuanya tercengang. Luo Zhengxuan berkata dengan ngeri. Dan Zhou Yu, orang yang dimaksud, tidak memedulikan tatapan terkejut semua orang. Matanya tertuju erat pada Ban Zongqiang. Pikirannya memutar ulang seluruh rangkaian pukulan Ban Zongqiang saat dia bertanya. Teknik pukulanmu, bagaimana cara menggerakkan kekuatan langit dan bumi? Dan bagaimana Gang Jin meledak? Ban Zongqiang sama sekali tidak berminat menjawab pertanyaan Zhou Yu karena ia sendiri juga sama terkejutnya. Dia sangat yakin bahwa pukulannya cukup kuat untuk melukai seseorang di alam suci. Namun Zhou Yu, yang hanya berada di alam bawaan agung, bagaimana mungkin dia bisa sama sekali tidak terluka? Dia berteriak, "Bagaimana kamu melakukannya?" Zhou Yu tertawa. "Bagus sekali, ayo kita jawab pertanyaan masing-masing. Aku bertanya duluan, jadi kamu jawab duluan." Petik 2. Mata Ban Zongqiang berkilat marah. Zhou Yu benar-benar berani mengejeknya. Tanpa sepatah kata pun, dia melayangkan pukulan lagi karena marah. "Nak, aku tidak percaya kau selalu bisa menahan pukulanku." Saat kata-kata itu terucap, tinju Ban Zongqiang menghujani bagaikan angin badai dan hujan, tiap pukulan sama dahsyatnya dengan pukulan pertama. Dalam sekejap, panggung dibombardir seolah-olah oleh tembakan roket, tidak ada satupun titik yang utuh. Dan sosok Zhou Yu ditelan oleh kekuatan ledakan dan puing-puing yang berserakan. Bab 582. Bunuh. Song Sui, yang baru saja bersantai, melihat adegan ledakan di atas panggung, dan hatinya menegang sekali lagi. Yang lain juga menatap tajam ke arah panggung, takut kehilangan sedetik pun. Setelah serangkaian serangan dahsyat bak bom, sosok Ban Zongqiang akhirnya berhenti. Keringat muncul di dahinya, dan tatapannya tertuju pada tempat di mana Zhou Yu berdiri. Saat puing-puing berjatuhan, sosok Zhou Yu terungkap. Tampaknya Zhou Yu masih tidak terluka sama sekali di atas panggung. Sosok Ban Zongqiang bergoyang, kakinya tidak stabil. Ban Zongqiang menjadi gila. Dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetapi hasilnya tetap saja seperti ini, yang tidak dapat diterimanya. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam bawaan agung. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhou Yu. Terutama di depan semua penonton ini. Jika ini terbongkar, bukan hanya mukanya sendiri yang dipertaruhkan, melainkan muka seluruh keluarga Ban akan hilang. Zhou Yu, sebagai individu yang terlibat, bagaimanapun, sedang menutup matanya saat ini. Skill Golden Cauldron miliknya, meski tidak dapat memblokir serangan dari para ahli Saint Realm seperti Iron Zun, Zhao Zinian, atau Yu Fengtian. Namun, menangkis serangan dari ahli puncak bawaan agung seperti Ban Zongqiang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Zhou Yu sama sekali mengabaikan serangan ganas Ban Zongqiang, seluruh perhatiannya tertuju pada pemahaman gaya tinju Ban Zongqiang. Pada saat ini, dia sampai pada suatu kesadaran. Jadi, ini gaya tinju yang sebenarnya. Karena ini adalah sebuah gaya, maka pastilah melibatkan peminjaman kekuatan langit dan bumi yang benar-benar dapat disebut sebagai gaya. Gaya setiap orang berbeda, ada yang eksplosif seperti artileri, sementara yang lain setenang gunung Tai. Namun, saya hanya menggali gaya di dalam diri saya dan belum mengubahnya menjadi gaya eksternal. Tinju 8 kehancuran milik Zhou Yu dikembangkan di bawah bimbingan Nyonya Yuzu. Dan pemahaman Nyonya Yuzu tentang pukulan 8 kehancuran cukup dangkal, sehingga membuat Zhou Yu juga salah paham. Setelah secara pribadi merasakan gaya tinju Ban Zongqiang, Zhou Yu akhirnya melihat kebenarannya. Sesuai dugaannya, kalau saja Eight Desolate Fist hanya memiliki kekuatan seperti yang ditunjukkan Zhou Yu, bagaimana mungkin bisa menarik begitu banyak penantang tangguh? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pelajarannya,
kamu tidak perlu menjawab pertanyaanku sebelumnya lagi. Wajah Ban Zongqiang memerah, dia telah menyadari, pemuda di depannya ini bukanlah orang biasa. Dan Luo Xiuwu yang berdiri di dekatnya sudah kehilangan senyum di wajahnya. Dia menyadari bahwa kultivasi Zhou Yu tidak hanya berada pada tahap pertengahan alam bawaan agung seperti yang dilaporkan oleh Husan. Namun sama seperti mereka, dia berada di puncak alam bawaan agung. Ekspresinya muram, dan cahaya dingin berkelebat di matanya. Saudara Ban, anak ini tidak sederhana, mari kita bergandengan tangan. Dengan itu, Luo Xiuwu melancarkan pukulan. Demikian pula Luo Xiuwu juga mahir dalam teknik tinju. Begitu dia melakukan gerakannya, dia mengeluarkan aura ganas dari gaya tinjunya. Namun tidak seperti Ban Zongqiang, gaya tinju Luo Xiuwu bagaikan badai, cepat dan membawa daya robek yang dahsyat. Namun, pada dasarnya, keduanya memanfaatkan kekuatan di sekitar mereka. Zhou Yu sudah kehilangan minat untuk melanjutkan pengamatannya. Dia langsung memperlihatkan River Mountain Step, sosoknya lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Ban Zongqiang dan Luo Xiuwu kehilangan target. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera mencoba mundur secara eksplosif, tetapi sudah terlambat. Zhou Yu muncul di belakang mereka seperti hantu dan menyerang secara bersamaan. Kekuatan geng naga berubah menjadi beberapa naga emas yang menghantam punggung kedua pria itu. Bang! Keduanya terkena hantaman keras secara bersamaan, darah menyembur deras, dan terpental secara horizontal. Yang satu jatuh mendahului yang lain, keduanya menghantam tanah dengan keras. Sebelum keduanya sempat bereaksi, Zhou Yu sudah muncul di depan Luo Xiuwu. Dia menatap Luo Xiuwu di tanah, bibirnya sedikit melengkung. Wajah Luo Xiuwu penuh dengan kengerian. Tepat saat dia hendak berbicara, Zhou Yu menghentakkan kaki tanpa ragu sedikitpun. Luo Xiuwu menjerit, pupil matanya mengerut hebat, lalu seteguk darah tua menyembur keluar. Kaki Zhou Yu langsung menghancurkan jantungnya. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal. Sebelum datang ke kota Yu, dia penuh ambisi, bersumpah untuk mengambil 8 tinju kesepian, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan binasa di sini. Meninggalnya Luo Xiuwu membuat semua orang terkejut. Semua orang lambat bereaksi untuk sesaat. Luo Xiuwu yang tangguh itu mati begitu saja. Sementara itu, Ban Zongqiang yang berada di dekatnya melihat semuanya dengan jelas, bahkan darah yang terciprat Luo Xiuwu padanya masih hangat. Ban Zongqiang ketakutan. Dia berjuang mati-matian, berusaha berdiri dan berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Aku salah, tolong selamatkan nyawaku. Zhou Yu tidak menyangka bahwa Ban Zongqiang yang begitu kejam saat menyerang, menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda saat memohon belas kasihan. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dia bermaksud membunuh Ban Zongqiang bersama yang lainnya. Tetapi sekarang melihat Ban Zongqiang bersujud seperti ini membuatnya agak sulit baginya untuk melanjutkan. Dia menatap Ban Zongqiang dengan dingin. Apa, tidak akan membalaskan dendam tuan muda Ban Dongbei lagi? Ban Zongqiang gemetar ketakutan. Tidak, Ban Dongbei pasti telah menyinggungmu, dia pantas mendapatkannya, kematiannya memang pantas. Zhou Yu tertawa dingin. Kurasa kau tidak benar-benar percaya itu, dan jika aku membiarkanmu pergi, begitu kau lolos, kau pasti akan membawa para ahli dari keluarga Ban untuk membalas. Apakah saya benar? Wajah Ban Zongqiang penuh ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Qinzhou lagi selama kamu mengampuni aku. Zhou Yu menyipitkan matanya, mengamati Ban Zongqiang, kilatan tajam melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Ban Zongqiang. Ban Zongqiang begitu ketakutan hingga ia hampir mengompol. Zhou Yu menyeringai. Baiklah, aku percaya padamu kali ini, pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau lain kali, kau akan mati dengan mengerikan. Zhou Yu menangkap Ban Zongqiang dan pada saat yang sama, aliran ki sejati diam-diam memasuki tubuhnya. Jika Ban Zongqiang berani kembali untuk membalas dendam, Zhou Yu dapat membuatnya meledak hanya dengan memikirkannya. Ketika Ban Zongqiang mendengar kata-kata Zhou Yu, dia menganggukkan kepalanya berulang kali, air mata rasa syukur mengalir, lalu dia berlari meninggalkan panggung tanpa menoleh ke belakang dan meninggalkan villa itu. Selanjutnya, tatapan Zhou Yu beralih ke Luo Zhengxuan dan Husan, antara lain. Bab 583. Pikiran Zhao Da. Merasakan tatapan dingin Zhou Yu, Luo Zhengxuan begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Husan juga menunjukkan rasa takut dan terus mundur. Melihat mereka berdua begitu ketakutan, Zhou Yu tidak mau ambil pusing untuk bergerak. Ambil tubuh Luo Xiuwu dan tersesat. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu dianceng. Juga,
jika terjadi sesuatu pada teman-temanku di kota Yu, aku akan meminta pertanggungjawaban keluarga Luo. Lain kali, aku tidak akan berbelas kasihan seperti hari ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Luo Zhengxuan berkata dengan gemetar. Aku mengerti. Setelah berkata demikian, dia buru-buru meminta Husan untuk menggendong jenazah Luo Xiuwu dan pergi dalam keadaan menyedihkan tanpa menoleh ke belakang. Dengan kekalahan Ban Zongqiang dan Luo Xiuwu, hasil kompetisi seni bela diri diputuskan. Nyonya Yu menghela napas lega, mengambil kotak brokat dari putranya, Huang Anping. Nyonya Yu memegang kotak brokat dan perlahan berjalan ke atas panggung, tiba di depan Zhou Yu. Teman muda Zhou, selamat. Nyonya Yu memandang Zhou Yu dengan rasa terima kasih. Zhou Yu mengangguk sedikit. Nyonya Yu, di hadapan semua orang, membuka kotak brokat dan mengeluarkan buku petunjuk 8 kehancuran. Melihat manualnya, banyak orang di bawah panggung tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka secara tidak sadar. Namun tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan gegabah. Nyonya Yu menyerahkan buku petunjuk itu kepada Zhou Yu. Sahabat muda Zhou, aku percayakan buku petunjuk ini kepadamu, kata wanita tua itu. Zhou Yu, setelah menerima manual tersebut, berkata kepada Nyonya Yu. Kesepakatan kita masih berlaku. Keturunanmu dari keluarga Huang boleh memilih satu orang untuk datang kepadaku, dan aku akan mengajari mereka pukulan 8 kehancuran. Nyonya Yu mengangguk penuh semangat. Terima kasih, teman muda Zhou. Zhou Yu tidak banyak bicara lagi setelah itu, dia menyimpan manualnya dan turun dari panggung. Di bawah panggung, Song Sue dan Song Tian berkumpul dengan gembira. Song Tian berkata dengan kagum. Kakak Yu, kamu sungguh hebat. Aku tidak pernah menyangka dalam hidupku akan melihat seseorang mengalahkan ahli puncak bawaan agung hanya dengan pukulan dan tendangan. Zhou Yu tersenyum sedikit. Song Sue mengejek. Kamu jadi sombong hanya karena beberapa pujian. Dengan tatapan penuh arti, Zhou Yu berkata kepada Song Sue. Terima kasih juga kepada Suster Sue yang telah memotivasi saya, kalau tidak, saya tidak akan sekuat ini. Suara mendesing. Wajah Song Sue langsung memerah. Dia melotot ke arah Zhou Yu dan berjalan pergi dengan pipi memerah dan kepalanya tertunduk. Song Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Yu, bagaimana adikku memotivasi kamu? Zhou Yu menepuk bahunya dan tersenyum. Seorang anak tidak perlu tahu terlalu banyak. Dengan kepergian Zhou Yu, Song Sue, dan yang lainnya, kompetisi seni bela diri akhirnya berakhir. Yang lainnya juga bubar secara bertahap. Segera setelah semua orang pergi, sebuah Porsche putih tiba di luar villa. Ye Mengyun dan Zhao Da melompat keluar dari mobil. Menatap villa yang sepi, Zhao Da dipenuhi kebingungan. Di mana semua orang? Sepupuku bilang ada kompetisi bela diri di sini hari ini, kenapa sepi sekali? Keduanya mendekati pintu masuk dengan ekspresi bingung. Di pintu masuk, mereka melihat seorang penjaga keamanan sedang merokok. Zhao Da segera berjalan mendekatinya. Permisi, apakah ada kompetisi bela diri di sini hari ini? Tanyanya. Petugas keamanan itu memandang mereka berdua dengan ekspresi aneh. Kompetisinya sudah berakhir, katanya. Zhao Da dengan cepat bertanya tentang proses kompetisi. Melihat dua wanita cantik, petugas keamanan itu sangat gembira dan dengan jelas menceritakan kompetisi tersebut. Setelah mendengar ini, Zhao Da dan Ye Mengyun tercengang. Ye Mengyun terkejut karena dia tahu bahwa bahkan ketika Zhou Yu berada di Yancheng, dia telah menyinggung keluarga Yan di ibu kota. Sekarang dia baru saja tiba di kota Yu, dia telah berhasil menyinggung keluarga Luo dan Ban. Yang lebih keterlaluan lagi, dia telah membunuh Luo Xiuwu. Apakah dia idiot? Tidakkah dia tahu untuk menahan diri sedikit? Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat penilaian kakeknya, Ye Zhongshan, terhadap Zhou Yu. Kakeknya, Ye Zhongshan, sangat akurat dalam menilai orang dan jarang salah menilai siapapun. Suatu pikiran terlintas di benak Ye Mengyun, mungkinkah Zhou Yu memiliki latar belakang yang tidak diketahui? Kalau tidak, apa yang membuatnya berani menyinggung begitu banyak kekuatan besar? Tidak, dia harus menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Ye Mengyun diam-diam bertekad untuk melakukannya. Sementara itu, pikiran Zhao Da dipenuhi berbagai pikiran. Pada pertemuan di Taman Peony, penilaian Aoziang terhadap Zhou Yu telah membuat Zhao Da menyerah untuk mencoba bersekutu dengannya. Namun kini, Zhou Yu telah menunjukkan kekuatannya. Tingkat kekuatan ini, bahkan di Shanghai, akan mendekati puncak. Bakat muda seperti itu, meskipun dia sedikit ceroboh, layak untuk dipikat. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghubungi Zhou Yu. Tiba-tiba, dia teringat Ye Mengyun yang menyebutkan bahwa Zhou Yu menginap bersamanya di Sihai Grand Hotel. Mata Zhao Da berbinar saat dia berkata, Mengyun, karena sudah di sini, ayo kita kembali.
Ye Mengyun mengangguk. Pertarungannya hari ini dengan Ban Zongqiang telah memberinya banyak hal untuk direnungkan. Pemahamannya tentang Eight Desolations Fist masih terlalu dangkal, jauh dari mencapai level Ban Zongqiang. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan pemahamannya tentang Eight Desolations Fist ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia mencapai tingkat itu, mungkin dia bisa menjadi orang pertama yang melangkah ke alam suci dalam jalur penyempurnaan tubuhnya. Sementara Zhou Yu berlatih teknik tinju, Ye Mengyun dan Zhao Da juga kembali ke hotel. Xiao Da, jangan pulang malam ini, tidurlah denganku saja, katanya. Zhao Da menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengyun, aku ada urusan malam ini, kamu kembali saja tidur. Ye Mengyun tidak memikirkan apapun. Baiklah kalau begitu, kamu lanjutkan saja dan sibuk. Setelah Ye Mengyun naik ke atas, Zhao Da berbalik dan pergi, menuju pusat perbelanjaan terdekat. Dia dengan hati-hati memilih satu set pakaian, juga secara khusus memilih stocking hitam dan sepatu hak tinggi, membuat dirinya terlihat sangat menarik. Kemudian, dia kembali ke hotel. Dia mendekati meja resepsionis. Bisakah Anda memberitahu Tuan? Zhou di kamar lantai atas bahwa Zhao Da punya sesuatu yang penting untuknya, aku akan menunggu di kedai kopi sebelah. Bab 584. Mencari dukungan. Zhou Yu sedang berkultivasi ketika tiba-tiba telepon di kamarnya berdering. Zhou Yu sedikit terkejut. Zhao Da, mengapa dia datang lagi? Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Zhou Yu berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi melihat apa yang diinginkannya. Dia berpakaian dan turun ke kedai kopi di sebelahnya. Benar saja, Zhao Da sedang duduk di sebuah bilik dekat pintu masuk. Melihat Zhou Yu masuk, dia langsung berdiri dan melambaikan tangan. Zhou Yu, aku di sini. Zhou Yu memandang pakaian Zhao Da dan tertegun sejenak. Dia memang wanita yang sangat menggoda dan menawan, tetapi hari ini, mengenakan gaun sutra hitam yang memeluk-lekuk tubuhnya, dia tampak semakin memikat. Yang lebih keterlaluan adalah tank top berpotongan rendah yang dikenakannya. Belahan dada yang dalam itu cukup mengganggu. Meskipun Zhou Yu ingin tetap tenang dan berusaha tidak melihat ke arah itu, tatapannya tak dapat menahan diri untuk tidak menyapu wanita itu beberapa kali. Zhao Da melihat reaksinya dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia kemudian dengan sengaja berjalan ke arahnya, menutup jarak hingga kurang dari 20 cm, secara mencolok memperlihatkan belahan dadanya tepat di depan Zhou Yu. Zhou Yu berdeham. Nona Zhao, ada apa Anda ingin bertemu dengan saya? Zhao Da sengaja menggoyangkan tubuhnya dan berkata, apa? Aku tidak bisa menemukanmu jika tidak ada yang salah. Kita mungkin bukan teman, tapi kita kenalan, kan? Silakan duduk, saya akan membelikanmu kopi. Zhou Yu tidak tahu apa yang direncanakan wanita ini, tetapi dia tetap duduk. Zhao Da duduk di hadapannya, sengaja mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan menempelkan dadanya di atas meja. Tindakan ini membuat tekanan darah Zhou Yu melonjak. Kamu mau minum apa? Tanya Zhao Da sambil tersenyum. Tidak perlu minum, bicara saja langsung. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku akan pergi. Petik 2. Sejujurnya, Zhou Yu agak kewalahan dengan kekuatan rayuan Zhao Da. Zhao Da menunjukkan ekspresi sedih. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar membenciku sebegitunya? Tidakkah kamu menganggapku menarik sama sekali? Jika kamu merasa lingkungan di sini buruk, aku bisa pergi ke kamarmu untuk bicara. Zhao Da sengaja menggoyangkan tubuhnya. Jika sebelumnya setiap gerakannya berhasil sedikit mempengaruhi Zhou Yu, sekarang tindakannya malah menenangkannya. Zhao Da terlalu bersemangat, dengan kata lain, dia terlalu memaksakan tangannya. Zhou Yu mendengus dingin. Jika kau terus bertingkah seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Melihat nada bicara Zhou Yu yang dingin, Zhao Da menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Dia menarik napas dalam-dalam, duduk tegak, dan berkata perlahan. Baiklah, aku akan bicara serius. Sebenarnya, aku datang untuk menemukan pria yang benar-benar bisa kuandalkan. Zhou Yu menyipitkan matanya. Apakah wanita ini sudah gila? Zhou Yu tidak menyelesaikan kalimatnya, dan Zhao Da langsung berbicara. Jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang mencari seseorang untuk dinikahi atau semacamnya, maksud saya, pendukung. Asalkan kamu bersedia menjadi pendukungku, aku bersedia melakukan apapun untukmu, termasuk memberikan tubuhku kepadamu. Kata-kata yang sama, kali ini diucapkan oleh Zhao Da, tidak mengandung rayuan apapun tetapi malah dipenuhi sedikit keputusasaan dan kebencian. Zhou Yu menatap Zhao Da dan berbicara perlahan. Bukankah sepupumu bagian dari keluarga Ao di Shanghai? Bukankah memiliki keluarga Ao sebagai pendukungmu sudah cukup? Zhao Da menggelengkan kepalanya. Keluarga Ao adalah keluarga Ao, aku bukan salah satu dari mereka. Lagi pula, apakah menurutmu keluarga Ao penuh dengan orang Samaria yang baik hati?
Mereka tidak pernah memperlakukan saya sebagai manusia, melainkan sebagai hewan peliharaan cantik yang mereka pelihara, dan memamerkan saya di berbagai pertemuan elit. Di satu sisi, ini untuk pamer, di sisi lain, ini untuk kerja sama dengan orang lain, dan begitu harganya cocok, saya akan langsung diberikan sebagai hadiah. Karena sekarang bukan orang baru di kota itu, Zhou Yu dapat sangat berempati dengan kata-kata Zhao. Memang, seseorang seperti Zhao, tanpa latar belakang yang kuat untuk melindunginya, akan mengalami nasib yang tidak ia pilih sendiri. Menjadi mainan sangat mungkin terjadi. Jadi, apakah kamu mencari pendukung untuk menghadapi seseorang atau kekuatan tertentu? Zhao terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Keluarga Ao. Zhou Yu terkejut. Kau ingin menghadapi keluarga Ao? Zhao mengangguk. Zhou Yu tidak ragu-ragu dan langsung menolak. Maaf, kami bukan saudara atau teman, dan aku tidak tertarik membantumu menghadapi keluarga Ao. Dalam pikiran Zhou Yu, Zhao termasuk ke dalam wanita-wanita licik itu. Dia sama sekali tidak mengenalnya, dan hanya berdasarkan kata-katanya saja, membantunya menghadapi keluarga Ao. Zhou Yu tidak begitu tergila-gila sampai sejauh itu. Lagi pula, meskipun dia tidak berbohong, Zhou Yu tidak ingin memperumit masalah lebih jauh. Dia sudah punya cukup banyak musuh di Shanghai. Menambahkan keluarga Ao berarti teman-temannya dan keluarganya akan menghadapi lebih banyak risiko, dan itu tidak perlu. Setelah menyampaikan maksudnya, Zhou Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Melihat ini, Zhao segera berdiri dan mengulurkan tangan, meraih lengan Zhou Yu. Nada suaranya hampir memohon. Jangan khawatir, aku masih perawan, dan aku bisa memberikan diriku kepadamu sekarang juga jika kamu setuju. Zhou Yu terkejut dan menepis tangan Zhao, lalu berbicara kata demi kata. Saya pikir, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Nona Zhao, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berbalik untuk pergi. Zhao melangkah maju lagi dan menghalangi Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Apa? Apakah kamu memaksaku untuk mengambil tindakan? Zhao menggelengkan kepalanya. Ini nomor teleponku. Bahkan jika kamu ingin membuangnya, bisakah kamu melakukannya setelah kamu pergi? Zhao menyerahkan kartu nama kepada Zhou Yu. Zhou Yu menatapnya dalam-dalam, lalu mengambil kartu nama itu, dan berjalan keluar. Namun, begitu Zhou Yu melangkah keluar dari pintu masuk kedai kopi, tubuhnya menegang. Bab 585. Membantu memperbaiki cermin. Di luar kedai kopi, Song Sue sedang menatapnya dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Zhou Yu, apa yang kamu lakukan di sini larut malam? Zhou Yu cepat-cepat memasukkan kartu namanya ke sakunya, lalu memaksakan senyum. Saudari Sue, kebetulan sekali, saya datang untuk minum kopi. Song Sue melotot ke arah Zhou Yu, jelas-jelas kesal. Apakah kamu benar-benar ke sini untuk minum kopi? Lalu bagaimana resepsionis saya bisa memberitahu saya bahwa seseorang punya janji dengan Anda? Tepat pada saat itu, Zhao keluar. Dia tidak menyangka Zhou Yu masih berada di pintu. Dia terkejut sesaat, lalu menyadari tatapan bermusuhan di mata Song Sue. Zhao tersenyum kecil. Zhou Yu, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia memutar badannya dan berjalan menuju kejauhan. Song Sue menatap Zhou Yu dengan tidak setuju. Jadi, kamu suka tipe ini ya? Aku akan kembali beristirahat. Zhou Yu hendak menjelaskan, tetapi Song Sue tidak memberinya kesempatan, berbalik dan segera pergi. Zhou Yu mendesah sambil tersenyum kecut dan perlahan berjalan kembali ke hotel. Tepat saat dia sampai di pintu masuk hotel, tiba-tiba teleponnya berdering. Begitu melihat ide penelepon, Zhou Yu langsung tersenyum penuh arti. Suang-suang, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Panggilan ini memang dari Li Suang-suang. Zhou Yu, apakah kamu masih di kota Yu? Kemudian, kapan kamu berencana untuk kembali? Dalam beberapa hari, kenapa? Tanya Zhou Yu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saja besok adalah hari ulang tahunku, dan aku ingin mengundangmu untuk makan malam. Hari ulang tahun. Alis Zhou Yu terangkat. Tentu, besok jam berapa? Saya pasti akan ke sana. Petik 2. Li Suang-suang langsung menunjukkan kegembiraan. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah itu. Besok sore. Setelah menyelesaikan percakapan, Zhou Yu menutup telepon dan kembali ke hotel. Awalnya, dia berencana tinggal di kota Yu selama 2 hari lagi, tetapi karena dia telah berjanji pada Li Suang-suang, Zhou Yu memutuskan untuk pulang keesokan harinya. Namun, sebelum pergi, dia masih memiliki satu hal penting yang harus dilakukan. Zhou Yu pergi mencari Sun Zanjun. Dengan penyembuhan pribadi Zhou Yu, ditambah dengan pengobatan, Sun Zanjun telah pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Zhou,
Apakah kamu ingin bertemu denganku? Zhou Yu menyeringai. Sun, kali ini kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Suster Sue, dan aku belum mengucapkan terima kasih secara resmi padamu. Petik 2. Zhou, aku hanya melakukan pekerjaanku demi bayaran. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Zhou Yu mengganti topik pembicaraan dan berkata, Sun, kamu sudah terjebak di alam bawaan kecil ini selama beberapa tahun, bukan? Sun Zanjun menghela nafas. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Di masa mudaku, aku orang yang suka berkelahi dan sering berkelahi dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, saya telah mengalami banyak cedera internal. Aku sadar bahwa mencapai puncak alam bawaan kecil dalam kehidupan ini sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Petik 2. Alis Zhou Yu terangkat. Jika itu hanya karena cedera internal, maka aku bisa membantumu. Sun Zanjun terkejut, matanya langsung terbelalak. Zhou, apa yang kamu katakan? Kamu bisa menyembuhkan luka dalamku. Zhou Yu menyeringai. Dan aku juga bisa membantumu menembus levelmu saat ini. Berdebar. Zhou, jika kau benar-benar membantuku menerobos ke alam bawaan yang lebih tinggi, aku, Sun Zanjun, bersedia menjadi pelayan setiamu seumur hidup. Petik 2. Zhou Yu terkejut, dia segera membantu Sun Zanjun berdiri. Matahari, tolong jangan lakukan ini. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Sun Zanjun tampak gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa memiliki kesempatan untuk menerobos dalam hidupnya. Pada saat ini, dia merasa gugup, gembira, dan agak khawatir. Zhou Yu melihat perasaannya dan tidak membuatnya penasaran. Matahari, ayo, berbaringlah. Petik 2. Sun Zanjun bergegas berbaring. Zhou Yu pertama-tama menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa bagian dalam dirinya. Seperti yang dikatakan Sun Zanjun, memang ada banyak luka dalam dirinya. Indera ketuhanan Zhou Yu menyapu, dan menemukan letak luka-luka tersebut. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan jarum perak dan memulai penyembuhan. Untuk menghilangkan luka dalam tingkat ini, Zhou Yu sangat ahli dan tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Setengah jam kemudian, Zhou Yu menarik jarum perak itu. Sun, semua luka dalammu sudah sembuh, dan aku juga sudah menstimulasi beberapa titik akupuntur utama dengan jarum untuk membantu proses penyembuhanmu. Sekarang segera mulai edarkan teknik kultivasi Anda dan cobalah untuk menerobos. Petik 2. Sun Zanjun bergegas bangkit dan mengikuti instruksi Zhou Yu. Saat ia mengedarkan teknik kultivasinya melalui satu siklus penuh, tiba-tiba, aura kuat meledak dari tubuhnya. Hal ini disertai dengan gelombang kekuatan yang terlihat, menyebar keluar. Zhou Yu telah bersiap, dan dengan ayunan tangannya, dia membubarkan pasukan. Saat berikutnya, mata Sun Zanjun terbuka lebar, tatapannya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Saya sudah berhasil. Saya benar-benar berhasil. Hahaha, aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa melangkah ke alam bawaan yang lebih tinggi. Sun Zanjun tertawa riang sambil menatap ke langit. Zhou Yu memperhatikannya dengan senyum gembira. Setelah beberapa saat, kegembiraan Sun Zanjun akhirnya sedikit mereda. Zhou, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidupku. Apapun perintahmu, aku, Sun Zanjun, akan melewati api dan air tanpa ragu. Zhou Yu membantunya berdiri. Matahari, sudah kukatakan, tidak perlu terlalu formal. Petik 2. Bantu aku merawat Suster Sue dengan baik. Tidak masalah, aku jamin, selama aku masih bernapas, Nona Song tidak akan pernah terluka. Zhou Yu menyeringai. Matahari, jika kamu menghadapi lawan yang tidak terkalahkan, ingatlah untuk tidak bersikap gegabah. Lindungi Suster Sue dengan baik dan segera beritahu aku. Petik 2. Dimengerti, aku sudah mencatatnya. Membantu Sun Zanjun menerobos ke alam bawaan yang lebih tinggi juga memungkinkan Zhou Yu meninggalkan kota Yu dengan pikiran yang lebih damai.